Bab 1506, Zhao Ye mendapatkan kembali kesadaran. Setelah mendapat ide kasar tentang bagaimana dia bisa memperlakukan Zhao Ye, Zhang Xuan merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Dia melanjutkan pengobatan akupunturnya, menanamkan puluhan ribu gelombang Zenqi ke tubuh Zhao Ye sebelum kondisinya akhirnya stabil. Sudah dikatakan berulang kali, tetapi Zhao Ye benar-benar dalam kondisi yang mengerikan. Seandainya ada dokter lain di tempat Zhang Xuan, bahkan jika orang itu adalah dokter puncak bintang 9, mereka masih akan menemukan diri mereka benar-benar bingung bagaimana membantu Zhao Ye. Pil tidak akan berfungsi karena tidak ada meridian untuk menyebarkan energi obat, dan metode sirkulasi Zenqi yang biasa tidak akan berfungsi karena alasan yang sama. Bahkan dengan Zenqi Heaven Spot yang ajaib, Zhang Xuan hanya bisa memasukkannya sedikit demi sedikit melalui jarum perak ke bagian tubuhnya yang terluka untuk perlahan-lahan mendorong pemulihannya. Pada saat dia selesai, 1 hari telah berlalu. Selain sesekali berkeliling untuk mencari buah-buahan liar, menumbuknya, dan memberi makan kepada Zhao Ye untuk mengurangi rasa laparnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat Zhao Ye dan dirinya sendiri dan memulihkan kultivasinya. Untungnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia akhirnya berhasil mengusir kekuatan yang merusak dari serangan Elderku yang telah meresap ke dalam tubuhnya dan berhasil menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ia juga berhasil membiasakan dirinya dengan kultivasi tahap primer Ranah Sein 8 dan Dimension Sundering juga. Putaran akupuntur terakhir. Selama aku berhasil, Zhao Ye seharusnya bisa sadar kembali. Melihat matahari terbit sekali lagi, Zhang Xuan dengan cepat mengkondisikan kondisinya sendiri sebelum mengeluarkan jarum peraknya. Menatap wajah damai wanita muda yang berbaring tidak terlalu jauh, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Huala, beberapa ratus jarum perak segera melayang di depannya, dan dia mengelus masing-masing dengan ringan seolah memainkan sitar. Karena meridian Zhao Ye telah benar-benar hancur, membuatnya tidak mungkin bagi tubuhnya untuk mengangkut Zenqi. Zhang Xuan tidak punya pilihan selain memasukkan Zenqi jalur surganya langsung ke area yang terluka di tubuhnya. Setelah seharian bekerja keras, dia sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya. Selama tidak ada yang salah, dia akan dapat misarafnya setelah putaran terakhir akupuntur ini dan membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Pergilah, jarum perak yang diresapi dengan energi unik melonjak dan menembus tubuh Zhao Ye. Tidak berani mengendur sedikit pun, Zhang Xuan mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Pah-pah, serangkaian tepukan bergema yang diatur waktunya tanpa celah untuk menghasilkan ketukan tertentu yang terdengar di udara. Itu adalah melodi yang sederhana tapi anehnya memabukkan, mengingatkan pada nada-nada setan. Saat itu bergema di hutan, jari-jari wanita muda yang tidak sadar itu bergerak sedikit. Setelah itu, bulu matanya yang lentik berkibar sedikit sebelum matanya perlahan terbuka. Guru, berjuang untuk duduk. Zhao Ye menatap pemuda di depannya dengan sedikit keheranan di matanya. Aku hidup. Dengan meridiannya yang benar-benar hancur, dia mengira dia akan mati tanpa gagal. Namun, sepertinya surga yang penuh belas kasihan telah memberinya kesempatan lagi untuk bertemu dengan gurunya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kematian merenggutmu dengan mudah. Zhang Xuan menjawab dengan senyum lembut. Kondisi Wei Ruyan jauh lebih buruk dari ini saat itu, tetapi dia masih berhasil merawatnya. Dengan Library of Heaven Spot untuk mengungkap semua kekurangan dan Zenqi Heaven Spot untuk menyembuhkan semua luka, diberikan waktu yang cukup, Zhang Xuan pasti akan dapat membawa siapapun kembali dari pelukan kematian. Sambil menghela nafas lega, Zhao Ye berhasil terhuyung-huyung berdiri, tetapi karena kondisinya yang lemah, dia masih tidak dapat menjaga keseimbangannya dengan baik. Zhang Xuan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukungnya sebelum menghela nafas dalam-dalam. Saya telah berhasil menstabilkan kondisi Anda untuk saat ini, tetapi karena runtuhnya meridian Anda, Zenqi yang telah Anda kembangkan sejauh ini akhirnya menghilang. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menemukan cara bagi Anda untuk memulihkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Terima kasih, Guru, jawab Zhao Ye dengan senyum tipis. Dia sudah sangat berterima kasih kepada dunia karena mengizinkannya untuk tetap berada di dunia ini dan melihat gurunya sekali lagi. Apakah dia dapat memulihkan kultivasinya atau tidak? Tidak lagi penting baginya, dia sudah puas dengan apa yang dia terima. Apapun nasib yang menantinya, dia akan menerimanya dengan ramah. Zhang Xuan dengan cepat mengeluarkan mata air dan buah-buahan liar yang telah dia panen dan menyerahkannya untuk dikonsumsi Zhao Ye, dan baru kemudian wanita muda itu mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mengamati sekelilingnya dengan ragu dan bertanya, Guru, di mana kita? Bukankah kita di Glacier Plain Court? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Dia ingat melihat penatua pertama dan penatuaku mendekati gurunya dengan mengancam, mengingat betapa tidak menguntungkannya situasi bagi gurunya saat itu, bagaimana dia bisa lolos. Saya tidak terlalu yakin di mana kita berada saat ini, tetapi bagaimana kita bisa sampai di sini, saya akan memberitahu Anda detailnya nanti. Untuk saat ini,
kita harus pindah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Xuan mengangkat wanita muda itu dan membungkusnya di tengah lapisan Zenki sebelum terbang ke kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil. Sementara Zhao Ya tidak dapat memanfaatkan kultivasinya lagi, setelah sebagian besar pulih dari luka-lukanya, dia masih bisa bergerak tanpa banyak kesulitan, seperti manusia biasa. Kami berada di kota Longyuan. Setelah menanyakan beberapa orang yang lewat, mereka berhasil mengetahui lokasi mereka saat ini. Saya telah melihat kota Longyuan di peta sebelumnya, kata Zhao Ya. Sekitar 30.000 li jauhnya dari Glacier Plain Court dan beberapa ribu li dari Empire Alliance. Oh, jadi, kota ini sangat dekat dengan Empire Alliance. Zhang Xuan terkejut. Malam itu, dia melarikan diri dengan kebingungan, dan dia bahkan telah mengubah arah 8 kali di tengah jalan untuk memastikan bahwa pelacak yang dikirim setelahnya tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Akibatnya, bahkan dia tidak tahu arah mana yang dia tuju. Mungkin karena terobosan dalam kultivasinya kerana Dimension Sundering yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kecepatannya, tetapi terlepas dari jalan memutar yang dia ambil, dia masih berhasil terbang 30.000 li dalam satu malam. Betul sekali, Zhao Ya mengangguk. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berkata, karena aliansi kekaisaran ada di sekitar sini, ayo pergi ke sana. Masalah mengenai meridian Zhao Ya yang runtuh harus ditangani sesegera mungkin, dan kota sekecil kota Longyuan tidak mungkin memiliki sumber daya yang diperlukan untuk perawatannya. Di sisi lain, Empire Alliance adalah pusat dari Confederate Empires, dan dalam hal perkembangannya secara keseluruhan, baik dalam hal kekuatan militer atau kecakapan ekonomi, dapat dikatakan hampir setara dengan Sanctum of orang bijak. Dia mungkin bisa menemukan bahan dan buku yang diperlukan untuk merekonstruksi meridian Zhao Ya di sana. Zhao Ya mengangguk setuju, dia akan mengikuti kemanapun gurunya pergi. Setelah semua yang dia alami, dia tidak lagi ingin berpisah dengan gurunya. Mengetahui bahwa dia telah mendapat sedikit masalah baru-baru ini, dan itu hanya akan meminta masalah untuk muncul di hadapan orang lain dalam penampilan aslinya, Zhang Xuan mengusulkan, tapi sebelum kita pergi, kita harus mengubah penampilan sedikit. Zhao Ya mengangguk setuju, penyamaran Zhang Xuan relatif mudah. Setelah mengolah tubuh emas jalur surga, dia mampu menggerakkan otot-ototnya dengan bebas untuk mengubah penampilannya. Di sisi lain, karena kurangnya kultivasi Zhao Ya, itu sedikit lebih merepotkan baginya. Namun demikian, dengan menggunakan beberapa artefak unik, mereka masih berhasil menyembunyikan penampilannya yang menggairahkan. Sementara keduanya menuju aliansi kekaisaran, formasi teleportasi di Sanctum of Sages tiba-tiba bergetar, dan beberapa sosok muncul di tempat. Mereka adalah kelompok yang telah mengambil jalan memutar dari klan Zhang ke markas paviliun guru-guru sebelum berteleportasi, Yang Xuan, Pedang Sein Xing, Pedang Sein Meng, dan penatua pertama Zhang Wuheng. Apa yang terjadi? Kenapa di sekitar sini sangat berantakan? Berjalan keluar dari portal, Yang Xi menilai sekelilingnya dengan kerutan yang dalam di dahinya. Sanctum of Sages adalah akademi nomor 1 di benua guru-guru, dan itu adalah salah satu dari dua anak perusahaan utama dari markas besar paviliun guru-guru, ditempatkan pada pijakan yang sama dengan aula master tempur. Tetapi pada saat itu, bangunannya telah dirobohkan, dan pilar asap terlihat di sana-sini. Seolah-olah suku iblis dunia lain baru saja ada di sana. Zhan Tiancheng memberi hormat kepada Yang Xi. Zhan Xi dengan cepat bergegas ke depan dan menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini kepada pihak lain. Mengenai ini, dia sebagian besar sudah pulih dari luka-lukanya, tetapi pemikiran tentang seorang siswa ranah Phantasmal Space belaka yang dapat memojokkannya sejauh ini sudah cukup untuk membuatnya begitu tertahan sehingga dia bisa menyemburkan beberapa liter darah. Lebih penting lagi, orang itu sebenarnya adalah murid langsung Yang Xi. Bagaimana dia bisa menjelaskan masalah ini kepada Yang Xi? Zhan Xi, aku memintamu untuk menahan Zhang Xuan di sini dengan cara apapun. Bolehkah saya tahu di mana dia saat ini? Zhang Wuheng bertanya dengan cemas. Zhang Xuan, setelah mendengar nama itu, wajah Zhan Xi berkedut, dan kemarahan yang tak terpadamkan muncul di kedalaman matanya. Dia menyelinap melewati pertahanan kita dan melarikan diri. Dia melarikan diri. Zhang Wuheng terkejut. Ini adalah tempat suci orang bijak. Bagaimana dia bisa lolos tepat di bawah hidungmu? Dia membangun formasi teleportasi dan berteleportasi menembus pertahanan kita, bagaimana aku bisa menghentikannya? Keadaan Sanctum of Sages saat ini juga adalah perbuatannya. Zhan Xi meludah melalui gigi terkatup. Kamu mengatakan bahwa Zhang Xuan membangun formasi teleportasi. Ceritakan lebih banyak, minta Yang Xi dengan kerutan yang dalam. Yang Xi, saya tahu bahwa Zhang Xuan adalah murid langsung Anda, tetapi pria itu sama sekali tidak memperhatikan aturan paviliun guru-guru. Saya tidak ingin sampai seperti ini jika saya punya pilihan, tetapi ini sudah jauh melampaui apa yang bisa saya toleransi.
Saya telah melaporkan masalah ini ke markas paviliun guru-guru, dan saya meminta pengertian Anda untuk masalah ini. Zhan Xi menggenggam tinjunya dan membungkuk sedikit. Yang Xi menggelengkan kepalanya dan mengklarifikasi, kamu salah paham. Zhang Xuan bukan muridku. Bab 1507, Yang Xi bertemu Sun Qiang. Dia bukan muridmu. Zhan Xi terkejut. Para tetua lainnya di daerah itu juga tercengang. Berita bahwa Zhang Xuan adalah murid langsung Yang Xi telah menyebabkan kegemparan besar beberapa waktu lalu, sehingga mungkin tidak ada orang lain di Sanctum of Sages yang tidak mengetahui masalah ini. Mengapa Yang Xi menyangkalnya? Sudah kurang dari sehari sejak saya pertama kali mendengar nama itu. Aku hanya punya satu murid, Feng Xi. Yang Xi mengklarifikasi dengan menggelengkan kepalanya. Sepertinya penyamaran Zhang Xuan benar-benar sempurna. Untuk berpikir bahwa bahkan seorang guru besar sekaliber Zhan Xi telah tertipu oleh kata-katanya. Ini membuat Yang Xi semakin penasaran dengan pemuda itu. Kemampuan macam apa yang dimiliki orang yang baru saja mencapai terobosan ke ranah Phantasmal Space sehingga dia bisa meninggalkan klan Zhang dan Sanctum of Sages dalam keadaan tidak tenang. Tidak hanya itu, dia bahkan berhasil meyakinkan semua orang bahwa dia adalah murid langsungnya. Melihat Yang Xi tidak bercanda, Zhan Xi dengan cepat menyadari bahwa dia telah tertipu, dan dia dengan marah berteriak, itu akan menjelaskan segalanya, siapa yang mengira bahwa orang itu benar-benar akan begitu berani untuk menyamar sebagai murid Yang Xi dan pergi, sekitar membodohi orang lain. Itu kejahatan keji lain yang telah dia lakukan. Dia harus dihukum berat untuk mengirimkan peringatan keras kepada yang lain. Petik 2. Selama ini, dia telah berkonflik tentang identitas Zhang Xuan, yang membuatnya bingung bagaimana dia harus berurusan dengan orang itu. Namun, karena telah diklarifikasi bahwa orang itu sebenarnya bukan murid Yang Xi, dia tidak perlu ragu lagi. Kamu bilang dia harus dihukum berat. Mendengar kata-kata itu, Yang Xi menatap Zhan Xi dengan ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu tidak tahu siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Zhan Xi mengayunkan lengan bajunya dengan marah. Tidak peduli siapa dia, selama dia bukan muridmu, aku akan memastikan bahwa dia membayar harga karena berani membuat kekacauan di Sanctum of Sages. Terserah kamu, aku hanya berharap kamu tidak menyesali keputusanmu nanti. Yang Xi menggelengkan kepalanya sebelum terdiam. Dia hanya mendengar kemunculan token dari deskripsi Elder pertama, jadi tidak mungkin dia bisa mengatakan dengan pasti apakah itu benar-benar Sanctum Head Token atau bukan. Dengan kata lain, semuanya masih spekulasinya pada saat itu. Dia tidak berpikir bahwa akan tepat baginya untuk membuat klaim yang belum diverifikasi. Yang Xi, apa maksudmu dengan itu? Mendengar kata-kata pihak lain, Zhan Xi tidak bisa tidak menatapnya dengan ragu. Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakannya untuk saat ini. Tidak ingin berlama-lama pada topik ini, Yang Xi dengan cepat mengamati sekeliling sebelum bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Zhang Xuan membangun formasi teleportasi dan melarikan diri melaluinya. Bagaimana hal itu terjadi? Seperti ini, dengan ekspresi malu di wajahnya, Zhan Xi dengan cepat melewati peristiwa yang telah terjadi. Kamu mengatakan bahwa dia meminjam bendera formasimu dan memanfaatkan energi dari serangan dari formasi orang bijakmu untuk membangun dan mengaktifkan formasi teleportasi, dan dia melarikan diri melaluinya. Yang Xi, penatua pertama, dan yang lain saling memandang dengan heran. Mereka bisa memahami kata-kata secara individual, tetapi ketika kata-kata itu dirangkai, mereka membentuk omong kosong yang tidak bisa mereka pahami. Dengan tingkat kultivasi dan pemahaman mereka tentang hukum tata ruang, mereka sangat menyadari betapa sulitnya mengatur formasi teleportasi. Itu masih masalah kecil jika seseorang gagal membangunnya dalam waktu singkat, tetapi yang lebih penting, jika seseorang membuat kesalahan sekecil apapun dalam konstruksinya, seseorang bisa tercabik-cabik oleh aliran ruang. Gabungan kekuatan para tetua yang ditingkatkan oleh formasi orang bijak sudah merupakan bahaya berbahaya yang harus dihadapi. Namun, dia masih mampu mengubah ancaman ini menjadi kekuatan pendukung untuk membantunya membangun formasi teleportasi dan melarikan diri. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki waktu luang untuk mengatur urutan penghancuran diri dalam formasi. Apakah itu masih mungkin secara manusiawi? Swat Sein Xing dan Swat Sein Meng berbalik ke arah Yang Xi, dan memahami maksud di balik tatapan mereka. Yang Xi menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak mampu melakukan itu. Dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa, layak disebut sebagai orang terkuat dari generasi baru, tapi meskipun begitu, dia masih tidak mampu mengatur formasi tanpa celah dalam waktu singkat dalam menghadapi bahaya. Lalu, apakah kamu tahu kemana dia berteleportasi? Swat Sein Meng bertanya dengan cemas. Semakin menonjol Zhang Xuan membuktikan dirinya, semakin yakin dia bahwa pemuda itu adalah anaknya. Mendengar bahwa dia merindukannya sekali lagi, dia tidak bisa tidak merasa sangat cemas di dalam. Dia menghancurkan formasi teleportasi sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Saya tidak tahu kemana dia pergi, jawab Zhan Xi sambil menggelengkan kepalanya.
Bawa aku ke tempat formasi teleportasi berada, perintah Yang Si. Iya, silahkan lewat sini. Zhan Si memimpin, dan segera, mereka tiba di depan lubang besar. Ledakan formasi telah meninggalkan bekas hangus di dinding lubang. Mengambang di udara di atas, Yang Si memeriksa lubang itu cukup lama sebelum berkata, saya hanya bisa memperkirakan secara kasar jarak formasi dari energi yang tersisa di daerah tersebut. Dia telah berteleportasi beberapa juta li, tetapi untuk arah dan tujuan kemana dia menuju, saya khawatir itu di luar kemampuan saya saat ini untuk menentukan. Dia berteleportasi beberapa juta li. Dia tidak mungkin kembali ke klan Zhang, bukan? Tetua pertama berseru dengan wajah pucat ketakutan. Sementara orang itu sama sekali tidak kuat, dia memiliki terlalu banyak cara misterius di lengan bajunya yang membuatnya menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Mengingat bahwa mereka telah datang jauh-jauh ke Sanctum of Sages, klan Zhang agak rentan saat ini. Jika orang itu kembali ke klan Zhang dan mendatangkan malapetaka, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka yang tersisa di klan akan dapat menghentikannya atau tidak. Karena dia telah meninggalkan klan Zhang, saya tidak berpikir bahwa kemungkinan dia kembali terlalu tinggi, kata Yang Si. Karena Zhang Xuan sudah berteleportasi dari klan Zhang ke Sanctum of Sages, tidak masuk akal baginya untuk berteleportasi kembali. Lagi pula, itu akan terlalu berisiko. Dan yang lebih penting dari itu, mengingat keadaan klan Zhang, apakah ada hal lain yang bisa dia hancurkan? Suat Sein Meng merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Zhang Xuan punya kerabat, atau mungkin orang yang dekat dengannya? Menilai dari apa yang kalian semua katakan, sepertinya dia sedang menuju untuk menemukan seseorang yang dekat dengannya. Dia tidak memiliki kerabat sejauh yang aku tahu, oh benar, dia memiliki bawahan di Sanctum of Sages. Aku akan menangkapnya sekarang juga. Mata Zhan Si berbinar saat menemukan petunjuk potensial, dan dia buru-buru mengeluarkan beberapa instruksi. Dia mengira Sun Qiang adalah kepala pelayan Yang Si, jadi terlepas dari kekacauan yang disebabkan Zhang Xuan sebelumnya, dia masih tidak berani menangkap yang terakhir. Namun, karena Yang Si sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Zhang Xuan, dia tidak perlu lagi menahan diri. Ya, Zhan Si, tanpa ragu-ragu, Penatua Ge dan yang lainnya dengan cepat terbang ke kejauhan. Karena Sun Qiang adalah bawahan Zhang Xuan, bisakah kamu membawanya ke sini? Saya ingin mendengar beberapa hal darinya, kata Suat Sein Meng. Dia ingin memverifikasi apakah Zhang Xuan adalah putranya atau bukan, dan sebagai kepala pelayan Zhang Xuan, orang Sun Qiang itu harus tahu banyak tentang dia. Tidak butuh waktu lama bagi Penatua Ge dan yang lainnya untuk membawa pria yang agak gemuk kembali bersama mereka. Pria gemuk itu memiliki kekuatannya yang sepenuhnya tersegel, dan pipinya yang menonjol terbang di sekitar tempat itu saat dia berjuang untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Begitu pria gemuk itu melihat Zhan Si, dia berteriak dengan marah, Zhan kecil, apa maksudmu dengan ini? Berani. Sebelumnya, karena Sun Qiang adalah kepala pelayan Yang Si, Zhan Si mengabaikan pihak lain yang menyapanya dengan cara yang kasar. Namun, setelah mengetahui bahwa itu semua bohong, dia tidak bisa menahan amarah yang menggelegak di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar kata-kata pria gemuk itu. Memang, beraninya kamu begitu berani menangkapku. Biarkan aku pergi sekarang, dan aku mungkin masih bisa mengabaikan kekurang-ajaranmu. Kalau tidak, begitu tuan tua kita mengetahui masalah ini, bahkan Zhan Si tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Sun Qiang meraung marah. Apakah orang-orang ini gila? Apa mereka tidak tahu siapa aku? Berani-beraninya mereka mendekatiku. Tak termaafkan. Tuan tua, hahaha. Melihat bagaimana pria gemuk itu masih bertahan pada tindakannya, mencoba menakut-nakuti mereka dengan kebohongan yang dibangun di atas udara tipis, Zhan Si tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Sun Qiang dengan tatapan mencemooh dan mencibir, katakan padaku, siapa tuan tua yang kamu bicarakan? Tuan tua kami adalah Yang Si, Yang Xuan, seorang tetua dari paviliun guru-guru, serta salah satu ahli terkuat di benua guru-guru. Siapa di dunia ini yang memberimu nyali untuk meletakkan tangan kotormu padaku, kepala pelayan Yang Si? Apakah Anda ingin kepala Anda berguling? Cepat dan lepaskan aku. Sun Qiang mendengus dingin. Hahaha, hahaha. Memikirkan bagaimana dia sebenarnya takut dengan kata-kata konyol di masa lalu, Zhan Si tidak bisa menahan tawa marah. Yang Si berdiri tepat di depannya, namun, orang itu masih berani terus menyamar sebagai kepala pelayannya. Apakah tidak ada batasan untuk kesombongan orang itu? Mendengar percakapan mereka berdua, Yang Si akhirnya sampai pada batas toleransinya. Dia berjalan ke depan dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu adalah kepala pelayan Yang Si. Apakah Anda tahu seperti apa Yang Si? Petik 2. Kamu ingin tahu seperti apa tuan tua kita? Tuan tua kami adalah salah satu ahli top di dunia, dan penampilannya adalah rahasia terbesar dari paviliun guru-guru. Kamu ingin tahu seperti apa dia? Pada saat itu,
Bibir Sun Qiang melengkung menjadi seringai, dan dengan suara penuh ejekan, dia melanjutkan. Apakah kamu layak untuk diketahui? Bab 1508, Kerusakan Sun Qiang. Sementara Sun Qiang bukanlah seorang guru master, setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Zhang Xuan, dia masih mengetahui sebagian besar peraturan tentang guru master. Tuan tua mereka, Yang Xuan, adalah salah satu ahli teratas di benua itu, tetapi bahkan ahli terkuat pun akan memiliki kelemahan mereka sendiri yang dapat dimanfaatkan orang lain. Untuk mencegah suku iblis dunia lain merancang jebakan untuk menghadapi mereka, penampilan, kekuatan, teknik kultivasi, teknik pertempuran, dan informasi pribadi lainnya dari para ahli itu dijadikan rahasia-rahasia yang hanya dimiliki oleh eselon teratas dari paviliun guru-guru, mengetahui rahasia. Namun, seorang berkabut tua yang muncul entah dari mana sebenarnya tega menanyakan detail itu padanya. Apakah dia tidak tahu aturan? Kamu bertanya apakah aku layak? Yang Xuan tidak bisa menahan tawa pelan setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah mengira hari akan tiba ketika seseorang akan bertanya kepadanya apakah dia layak mengetahui penampilannya sendiri. Apa yang Anda tertawakan? Sekarang setelah Anda tahu bahwa saya adalah kepala pelayan Yang Si, Anda harus cepat-cepat melepaskan saya. Kalau tidak, jika Tuan Tua mendengar ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos dengan mudah. Sun Qiang berteriak dengan marah. Aku khawatir tidak mungkin apa yang kamu katakan terjadi. Yang Si menggelengkan kepalanya saat dia menatap Sun Qiang dengan tatapan menyedihkan. Tidak ada gunanya membiarkan lelucon ini berjalan lebih lama dari ini. Sun Qiang, saya adalah tuan tua yang telah Anda bicarakan selama ini, Yang Xuan. Sun Qiang terkejut sesaat sebelum akhirnya dia mengerti apa yang dikatakan Yang Si. Dalam sekejap, dia meledak. Yang Xuan, beraninya kau menyamar sebagai tuan tua di depanku. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan keji untuk berpura-pura menjadi guru master tingkat tinggi? Petik 2. Dia telah bersama tuan tua selama hampir 1 tahun sekarang, jadi dia akrab dengan penampilan dan kebiasaan yang terakhir. Namun, kabut tua yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani mengklaim sebagai tuan tua. Hampir setelah Sun Qiang berhenti mengaum, sebuah tanda muncul tepat di depan wajahnya. Ini adalah token guru utama yang mewakili identitas saya. Anda mungkin melihatnya, jawab Yang Si dengan tenang. Biasanya, dia akan marah ketika melihat orang lain menggunakan namanya dan bertindak mementingkan diri sendiri, tetapi dia tidak melakukannya. Ini karena dia bisa mendengar keyakinan dalam kata-kata pria gemuk itu. Dengan kata lain, pria gemuk itu tidak melakukan tindakan sama sekali. Dia benar-benar percaya pada apa yang dia katakan, dan itu berarti dia juga menjadi korban dari seluruh penipuan. Jika itu masalahnya, mungkinkah seseorang telah menyamar sebagai dia dan menerima Zhang Xuan sebagai muridnya, dan keduanya adalah korban kebohongan yang dibuat orang lain. Yang Si tiba-tiba merasa lebih bertekad untuk mengungkap kebenaran. Sun Qiang melirik Yang Xuan dengan waspada sebelum perlahan mengalihkan perhatiannya ke token. Pada token, dia melihat 2 karakter besar, Yang Xuan, tertulis di atasnya. Kedua karakter ini memiliki aura yang mengesankan bagi mereka yang sepertinya menembus tepat ke dalam jiwa seseorang. Saya Yang Xuan, seorang tetua dari markas besar paviliun guru-guru. Tuan tua Anda adalah orang yang telah menyamar sebagai saya. Petik 2. Ini, Sun Qiang tiba-tiba terdiam saat kesadaran yang menakutkan merayap ke dalam pikirannya. Perlahan, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Alasan dia berani membuang bebannya adalah mengingat fakta bahwa mereka berada di Sanctum of Sages, dan orang yang bertanggung jawab adalah guru master. Selama mereka adalah guru utama, mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada identitasnya sebagai kepala pelayan Yang Xuan. Selain itu, meskipun Tuan Muda memang menyebabkan keributan besar, dia tidak membuat kesalahan. Mengingat identitasnya, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jadi, Sanctum of Sages secara paradoks adalah tempat teraman baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua yang tampak asing di hadapannya sebenarnya adalah Yang Si. Jika itu masalahnya, siapa orang yang dia temui sebelumnya? Kejutan karena diberitahu kebohongan yang begitu besar membuat tubuhnya menjadi sangat dingin, dan dia tidak bisa tidak meragukan semua yang dia yakini. Sejak Tuan Tua memilihnya kembali di kerajaan Tianxuan, dia telah mengikutinya sampai ke peringkat atas. Banyak hal telah terjadi di sepanjang perjalanan, tetapi setiap saat, Tuan Tua akan muncul pada saat yang paling penting dan menyelamatkan mereka dari krisis yang mereka alami. Tidak butuh waktu lama bagi Tuan Tua untuk mengambil gambar yang gigih, dalam pikirannya, menjadi iman dan harapannya. Faktanya, ketika dia pertama kali mendengar gelar Yang Xuan sebagai salah satu pembudidaya terkuat di benua guru-guru, dia tidak pernah, bahkan untuk sesaat, meragukan bahwa Tuan Tua akan menjadi palsu. Namun, lelaki tua di depannya mengatakan kepadanya bahwa Tuan Tua adalah peniru. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh. Mustahil, ini tidak mungkin benar,
kau berbohong padaku. Wajah Sun Qiang memucat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Apa yang tidak mungkin tentang ini? Sudah waktunya bagi Anda untuk membuka mata Anda terhadap kenyataan. Seseorang yang terhormat seperti Yang Xi hanya akan menerima ahli terkemuka seperti Hu Yiwei sebagai kepala pelayannya. Coba pikirkan, apa hak orang lemah sepertimu untuk menjadi kepala pelayan Yang Xi? Penatua Ge mencibir dengan dingin. Tapi, Sun Qiang mencoba membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Melihat keadaan trauma yang dialami Sun Qiang, Suat Sain Meng dengan cepat menyadari bahwa jika dia tidak mengajukan pertanyaannya sekarang, dia mungkin tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Jadi, dia dengan cepat menyela dan bertanya, Sun Qiang, berapa umur tuan muda Anda, Zhang Xuan, tahun ini? Apakah kamu tahu hari ulang tahunnya? Mustahil, bagaimana mungkin seseorang yang tangguh seperti tuan tua kita bisa menjadi peniru? Namun, Sun Qiang hanya menggelengkan kepalanya tanpa henti, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Suat Sain Meng sama sekali. Baiklah, tidak ada gunanya bertanya padanya lagi. Dia selalu percaya dirinya sebagai pelayanku, dan pengungkapan bahwa orang yang dia ikuti selama ini adalah palsu telah menyebabkan dunianya hancur berkeping-keping. Mengingat kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaanmu dengan koheren. Yang Xi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada hari-hari yang dia habiskan untuk berkeliaran di benua guru-guru, dia telah melihat banyak kasus seperti itu. Ada beberapa individu yang telah menghipnotis diri mereka sendiri untuk percaya bahwa mereka adalah sesuatu yang bukan mereka, bahkan mereka telah menyesuaikan perilaku dan tindakan mereka agar sesuai dengan keyakinan mereka juga. Jelas, pria gemuk di hadapannya juga salah satunya. Mengingat tuan-tuannya telah memperkenalkan dirinya sebagai Yang Xuan sejak awal, tidak dapat dihindari bahwa pihak lain akan menerima begitu saja. Kebohongan terjalin di atas kebohongan, dia akhirnya menempatkan dirinya ke dalam identitas yang tidak ada, memainkan karakter yang dia yakini sebagai panggilannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit baginya untuk melompat keluar dari identitas itu, ke titik di mana kebenaran bukan lagi sesuatu yang bisa dia terima. Tapi, Suat Sain Meng mulai memprotes dengan cemas. Tidak perlu panik, saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi tidak peduli berapa banyak desas-desus yang Anda dengar, tidak mungkin Anda dapat memastikan apakah Zhang Xuan adalah putra Anda atau bukan. Satu-satunya cara efektif bagimu untuk memverifikasinya adalah dengan bertemu langsung dengannya, kata Yang Xi. Tidak peduli berapa banyak rumor yang didengar, satu-satunya cara untuk memverifikasi apakah sesuatu itu benar adalah dengan memeriksanya dengan mata kepala sendiri. Karena itu masalahnya, tidak masalah apakah Suat Sain Meng dapat menanyai Sun Qiang atau tidak. Akhirnya, dia masih harus bertemu Zhang Xuan secara pribadi untuk mengkonfirmasi identitasnya. Tapi, kemana dia pergi? Pedang Sain Meng berseru dengan cemas. Aku juga tidak tahu, tetapi selama kita terus mencari, aku yakin kita akan dapat menemukan beberapa jejaknya, kata Yang Xi. Tidak mungkin sesuatu muncul atau menghilang tanpa meninggalkan jejak. Selama mereka menyelidiki dengan hati-hati, mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk kemana Zhang Xuan menuju. Tiba-tiba, ketika Yang Xi sedang mengklarifikasi beberapa detail mengenai insiden dengan Zhan Xi, alisnya terangkat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan token giok komunikasi muncul di tangannya. Token giok komunikasinya berbeda dari yang dipegang oleh guru master lainnya. Itu terbuat dari bahan kristal, memberikan eksterior transparan. Samar-samar, seseorang bisa merasakan formasi kuat yang memanfaatkan energi besar yang tertanam di dalam token. Token giok komunikasi dari markas paviliun guru-guru adalah alat yang cukup kuat untuk memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain dimanapun ia berada di benua guru-guru. Namun, sangat disayangkan bahwa harga selangit harus dibayar untuk memalsukan satu pun dari token ini, jadi hanya guru master peringkat tertinggi yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Apa yang salah? Melihat anomali pada kulit Yang Xi, penatua pertama Zhang Wuheng dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ada berita tentang Zhang Xuan, setelah membaca informasi tentang token giok komunikasi, Yang Xi menghela napas dalam-dalam sebelum menyimpan token kembali ke cincin penyimpanannya. Di mana dia? Suat Sain Meng bertanya dengan cemas. Markas besar paviliun guru-guru baru saja menerima berita bahwa dia telah menggunakan nama saya untuk membuat kekacauan di pengadilan dataran Gletser dan menculik kepala pengadilan muda mereka, kata Yang Xi. Menggunakan nama Yang Xi, menculik kepala pengadilan muda Glacier Plain Court. Semua orang tercengang oleh skala dari apa yang baru saja mereka dengar. Apa yang dilakukan orang itu? Apakah dia tidak menyadari sejauh mana pengaruh paviliun guru-guru terhadap benua guru-guru? Untuk menyebabkan masalah kemanapun dia pergi, apakah dia lelah hidup? Betul sekali. Dari kelihatannya, tampaknya formasi teleportasi mengarah langsung ke Glacier Plain Court. Aku akan pergi untuk melihat secara pribadi.
Siapa yang akan mengikutiku? Saya khawatir jika markas paviliun guru-guru mendahului kita, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk bertemu dengannya. Kata Yang Xi. Pada titik ini, rasa ingin tahunya terhadap Zhang Xuan mulai menjadi sedikit tak tertahankan. Memikirkan bahwa orang itu akan pergi ke Glacier Plain Court dengan menyamar sebagai dia, apa tujuannya? Mendengar bahwa markas besar paviliun guru-guru kemungkinan akan bergerak, Pedang Saint Meng memohon dengan cemas, Yang Xi, bolehkah saya meminta Anda meminta markas paviliun guru-guru untuk menahan masalah ini untuk saat ini? Zhang Xuan, dia masih muda, mungkin hanya sesaat saja. Paviliun guru-guru bukanlah kekuatan terkuat di benua guru-guru tanpa alasan. Begitu mereka bergerak, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Zhang Xuan. Aku takut bahkan aku tidak berdaya sebelum masalah ini. Kecuali klan Zhang Anda, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Gletser membiarkan masalah ini selesai, paviliun guru-guru terpaksa turun tangan dan menyelesaikan konflik ini. Kemungkinan besar, berita itu seharusnya telah mencapai eselon teratas dari markas paviliun guru-guru sekarang, dan wakil master paviliun akan menjadi orang yang membuat panggilan terakhir. Sudah lama sejak saya berpartisipasi dalam masalah paviliun guru-guru, jadi saya khawatir saya tidak lagi memiliki wewenang untuk menimpa keputusannya. Yang Xi menggelengkan kepalanya. Bab 1509, Aliansi Kekaisaran. Tapi, Pedang Saint Meng berseru dengan gelisah. Jika Zhang Xuan benar-benar putra mereka, apakah mereka masih dapat melindunginya sekarang karena markas paviliun guru-guru telah memilih untuk secara resmi campur tangan dalam masalah ini? Tenanglah, sayang. Untuk saat ini, kita harus mencoba menemukan Zhang Xuan secepat mungkin. Selama kita bisa menemuinya di depan paviliun guru-guru, untuk menghormati kedudukan kita, mungkin masih ada ruang untuk rekonsiliasi, kata Swat Sein Sing sambil meraih tangan istrinya dan meremasnya untuk meyakinkannya. Kamu benar. Swat Sein Meng menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kembali ke dirinya yang biasanya tegas dan gagah berani, dia mengangguk. Jika dia benar-benar putraku, bahkan jika markas paviliun guru-guru terlibat, mereka harus melangkahi mayatku untuk mendapatkannya. Tentu saja, Swat Sein Sing menjawab sambil tersenyum. Sudah cukup lama sejak kami berdua terakhir bertarung bersama. Saya pikir sudah waktunya untuk mengingatkan dunia tentang kehebatan kita agar mereka tidak lupa. Kami akan memberitahu mereka bahwa siapapun yang mencoba bermain-main dengan putra orang suci Pedang Sing Meng akan dibayar mahal. Di sampingnya, penatua pertama Zhang Wuheng dan Zhan Xi memandangi pasangan yang bersemangat di depan mereka, dan bibir mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit berkedut. Apakah kehancuran sebenarnya merupakan sifat yang dikodekan dalam gen dan dapat diwariskan? Ada formasi teleportasi di markas Master Teacher Pavilion yang mengarah langsung ke Glacier Plain Court. Ayo pergi, Yang Xi melambaikan tangannya. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke Zhan Xi. Lepaskan Sun Qiang untuk saat ini. Tunggu aku untuk mengklarifikasi situasinya sebelum memutuskan bagaimana dia harus ditangani. Tidak peduli apa, Sun Qiang juga menjadi korban dari insiden ini, dan banyak ketidakpastian yang terkait dengan masalah ini membuat Yang Xi enggan untuk memberikan penilaian untuk saat ini. Selain itu, mungkin ada gunanya menjaga Sun Qiang tetap hidup. Saya mengerti. Zhan Xi mengepalkan tinjunya, melihat bahwa pihak lain telah menyetujuinya. Yang Xi mengangguk diam-diam. Kelompok itu kembali ke formasi teleportasi tempat mereka berasal, dan dengan kedipan cahaya yang cemerlang, mereka menghilang dari tempat itu. Melihat kota megah di depannya dan gedung-gedung menjulang yang menjulang ke langit, Zhang Xuan bergumam pelan, ini adalah aliansi kekaisaran. Di hutan di luar kota Longyuan, dia telah menjinakkan binatang suci udara acak yang dia tangkap dan menerbangkannya ke aliansi kekaisaran. Pada saat ini, mereka berdua telah mengubah penampilan mereka, memungkinkan mereka untuk melewati pemeriksaan di sepanjang jalan. Tak lama, mereka sudah berhasil memasuki kota. Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Zhao Ya bertanya. Dengan nutrisi dari Zenki Jalan Surga, sebagian besar lukanya telah sembuh. Kulitnya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia tidak lagi terlihat lemah seperti sebelumnya. Hanya saja masih belum ada sedikit pun kekuatan di tubuhnya. Pertama-tama kita akan pergi ke persekutuan pandai besi untuk melihatnya, kata Zhang Xuan. Setelah banyak berpikir, dia merasa bahwa hanya ada dua tempat yang akan membantunya dalam merekonstruksi meridian Zhao Ya, persekutuan pandai besi dan persekutuan dokter. Untuk saat ini, dia merasa akan lebih baik baginya untuk pergi ke persekutuan pandai besi untuk menemukan bahan yang diperlukan untuk menempa meridian. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan sesuatu yang berguna di sana. Kalau tidak, dia hanya perlu pergi ke persekutuan dokter untuk mencari metode lain untuk merekonstruksi meridian. Mereka berdua mulai menuju ke persekutuan pandai besi, tetapi dalam perjalanan mereka ke sana, mereka tidak bisa tidak memperhatikan bahwa kerumunan itu berkumpul menuju lokasi tertentu.
Mereka melemparkan pandangan bingung ke arah itu, dan secara kebetulan, sebuah suara bergema juga bergema pada saat yang sama. Warga aliansi kekaisaran, silakan berkumpul di alun-alun di depan atrium aliansi. Hualala, hampir setelah kata-kata itu diucapkan, banyak prajurit lapis baja dengan cepat muncul dari gang dan menyegel daerah itu. Mereka mengantar kerumunan untuk bergerak ke satu arah, mungkin menuju alun-alun di depan atrium aliansi yang baru saja dibicarakan oleh suara itu. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu, tapi kupikir sepertinya ketua aliansi memiliki beberapa berita penting untuk diumumkan. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Sementara kepala aliansi memegang otoritas terbesar di aliansi kekaisaran, bahkan dia tidak memiliki hak untuk membuat seluruh kota berkumpul di satu lokasi. Kemungkinan besar paviliun guru-guru memiliki sesuatu untuk diumumkan. Petik 2. Itu masuk akal. Yah, kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Diskusi semacam itu bisa didengar di sekitarnya. Guru, Zhao Ya melirik Zhang Xuan dengan ekspresi sedikit khawatir. Kita tidak boleh terlalu menonjol. Ayo pergi ke sana juga. Zhang Xuan berkata. Dengan semua warga di daerah menuju ke atrium aliansi, mereka pasti akan menarik perhatian para penjaga jika mereka berbalik untuk pergi sekarang. Sementara mereka percaya diri dalam penyamaran mereka, tidak perlu menonjol secara berlebihan dan membawa diri mereka sendiri risiko yang tidak perlu. Bagaimanapun, akan baik bagi mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Zhao Ya juga dengan cepat menyadari logika yang sama, dan menganggukkan kepalanya, dia menempel di dekat Zhang Xuan dan bergerak di sampingnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada banyak ahli di aliansi kekaisaran. Segera setelah perintah dikeluarkan, denyut Zenki yang kuat dengan cepat memenuhi area tersebut. Umat manusia memang tumbuh lebih kuat secara kolektif dari hari ke hari di bawah kepemimpinan paviliun guru-guru. Zhang Xuan berpikir. Sebagian besar kekuatan membawa beberapa tingkat ketakutan terhadap paviliun guru-guru, tetapi harus dikatakan bahwa dimanapun paviliun guru-guru ada, manusia di daerah itu akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sehingga setan dunia lain yang kuat tidak akan berani membuat serangan, langkah ceroboh. Sementara aliansi kekaisaran secara resmi dipandang sebagai entitas yang mengatur individu, semua orang menyadari bahwa kekuatan yang benar-benar memegang keputusan terakhir adalah paviliun guru-guru. Sebuah perintah dari paviliun guru-guru akan dengan mudah mengumpulkan jutaan orang, sehingga bahkan otoritas dan pengaruh klan kerajaan sangat jauh jika dibandingkan. Guru-guru master mengabdikan waktu dan upaya mereka untuk merawat generasi selanjutnya, mewariskan pengetahuan dan garis keturunan yang tak ternilai harganya tanpa keberatan. Karena pemberian tanpa pamrih mereka, generasi selanjutnya dapat membangun pengetahuan dari generasi sebelumnya dan melanjutkan warisan umat manusia. Pada titik ini, Zhang Xuan tiba-tiba teringat pepatah terkenal yang ditinggalkan oleh seorang sejarawan kuno. Seandainya surga tidak mengirim kongsi, hari-hari akan menjadi suram seperti malam abadi. Sistem guru master dan aturan dan peraturan yang mengaturnya semuanya telah dirancang oleh kongsi. Jika bukan karena kepemimpinannya, tidak ada yang bisa membayangkan penderitaan yang akan dialami umat manusia saat ini. Mungkin, umat manusia mungkin masih hidup di bawah tirani suku iblis dunia lain, hidup dari hari ke hari dalam keputusasaan yang suram. Dengan kekuatannya sendiri, kongsi telah berhasil mengubah jalannya sejarah dan mengubah seluruh nasib umat manusia. Tanpa ragu, dia telah menjadi orang bijak sejati. Saya masih berpikir bahwa saya akan dapat menyelesaikan racun janin bawaan saya begitu saya menjadi guru master bintang 9, tapi sekarang, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Berdasarkan informasi yang dia terima sebelumnya, racun janin bawaan di tubuhnya dapat diselesaikan begitu dia menjadi guru master bintang 9. Namun, mengingat bahwa dia telah meninggalkan identitasnya sebagai seorang guru utama, sepertinya dia mungkin tidak dapat hidup melewati usia 30-an. Meski begitu, dia tidak menyesal. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri sebagai seorang guru, tidak ada gunanya bahkan jika dia bisa hidup selamanya. Guru, sementara Zhang Xuan tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Memutar kepalanya, dia melihat Zhao Ya menatapnya dengan tatapan sangat khawatir. Aku baik-baik saja, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke depan. Tanpa sadar, mereka berdua telah tiba di alun-alun di depan atrium aliansi. Alun-alun itu seharusnya tidak terlalu besar, tetapi sepertinya semacam ahli telah membentuk formasi tata ruang yang memperluas alun-alun menjadi cukup besar untuk menampung seluruh kota tanpa terlalu sempit. Mirip dengan ruang terlipat, tetapi jauh lebih kasar, Zhang Xuan berpikir saat dia menilai formasi tata ruang di depannya. Dia tahu bahwa itu mungkin pekerjaan untuk master formasi bintang 9. Tampaknya ini merupakan prestasi luar biasa bagi pembudidaya lainnya, tetapi bagi Zhang Xuan, manipulasi spasial tampak sangat tidak halus. Warga aliansi kekaisaran. Sesaat setelah mereka menemukan posisi di dalam alun-alun,
suara bergema tiba-tiba bergema di udara, menjalar ke telinga setiap orang yang berdiri di sekitarnya. Alasan saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah karena Paviliun Guru-Guru memiliki pengumuman penting. Sekarang, izinkan saya mengundang seorang guru master dari markas Paviliun Guru-Guru di sini. Petik 2. Semua orang menoleh ke tengah alun-alun, dan segera, mereka melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah guru master mengambang di udara. Ada kerutan yang dalam di wajahnya, dan dia memancarkan aura yang kuat. Dia adalah guru master setengah bintang 9. Meskipun dia belum menjadi guru master bintang 9 yang lengkap, dia lebih dari cukup untuk dianggap sebagai salah satu ahli top di aliansi kekaisaran. Huala, pria tua itu menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia membuka gulungannya dengan lembut, dan cahaya cemerlang segera meledak ke langit. Setelah itu, aura yang berat dan berwibawa membebani kerumunan di alun-alun. Itu adalah keputusan guru-guru, apa yang mereka rencanakan. Alis Zhang Xuan terangkat. Dia mengenali gulungan yang dibuka orang tua itu adalah keputusan guru-guru. Itu adalah perintah paling otoritatif dari Paviliun Guru-Guru, jadi itu tidak akan pernah digunakan dengan mudah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya setelah memasuki Empire Alliance City. Selanjutnya, untuk disampaikan secara pribadi oleh Guru Master setengah bintang 9, apa yang terjadi. Bab 1510, Pengakuan kelima Guru-Guru Surgawi. Huala, di tengah keraguan Zhang Xuan, dua karakter besar melayang dari gulungan yang terbuka, dan mereka menutupi seluruh langit dengan aura keberanian. Perintah penangkapan. Zhang Xuan terkejut. Kedua karakter itu adalah kata-kata, surat perintah penangkapan, yang ditulis dalam naskah kuno. Apa artinya itu? Sementara Zhang Xuan masih shock, dia mendengar seruan dari kerumunan di sekitarnya. Mungkinkah Paviliun Guru-Guru menempatkan surat perintah penangkapan pada seseorang? Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya, apa artinya itu? Berdasarkan apa yang saya tahu, jika seseorang yang telah melakukan kejahatan keji sedang dalam pelarian, markas Paviliun Guru-Guru dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk menahan orang itu. Biasanya, begitu surat perintah penangkapan dikeluarkan, orang itu akan mati karena tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Setiap lokasi yang memiliki Paviliun Guru-Guru pasti akan menerima surat perintah penangkapan, jadi sama sekali tidak mungkin orang yang dicari bisa lolos dari penangkapan. Tetapi sejak pendirian markas Paviliun Guru-Guru, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan kurang dari 10 kali. Ini, mendengar penjelasannya, kelopak mata Zhang Xuan berkedut sedikit saat firasat tidak menyenangkan muncul di benaknya. Mungkinkah, sebelum dia bisa selesai merumuskan pikirannya, sebuah suara yang dalam menggelegar di udara. Guru-guru bintang 8 Zhang Xuan telah tidak menghormati seniornya dengan menyamar sebagai guru master tingkat tinggi. Dia dengan sengaja menyebabkan kehancuran besar di klan Zhang, mendatangkan malapetaka di Sanctum of Sages, dan menculik kepala pengadilan muda dan meratakan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di Glacier Plain Court. Mengingat kekejaman yang telah dia lakukan, markas besar Paviliun Guru-Guru telah memutuskan untuk menempatkan surat perintah penangkapan padanya. Ini adalah aura jiwanya dan penampilannya. Siapapun yang menemukannya dapat melaporkannya ke Paviliun Guru-Guru setempat, dan setelah berita diverifikasi, informan akan diberikan 100 batu roh puncak. 100 batu roh puncak, seberapa putus asa markas Paviliun Guru-Guru untuk menangkapnya. Menghancurkan klan Zhang, mendatangkan malapetaka di Sanctum of Sages, dan menculik kepala pengadilan muda dari Glacier Plain Court, apakah dia kehilangan akal sehatnya? Tunggu, bukankah itu berarti klan Zhang, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Glacier gagal menangkapnya? Siapakah Zhang Xuan yang memiliki kemampuan hebat seperti itu? Keributan besar pecah di tengah kerumunan saat pandangan percaya muncul di sekitar. Ketiga kekuatan itu melambangkan eselon teratas dari benua guru-guru, namun, seorang guru-guru bintang 8 benar-benar berhasil menimbulkan masalah di kandang mereka dan lolos tanpa hukuman, memaksa markas Paviliun Guru-Guru untuk melakukan penangkapan, menjamin dia. Kemampuan hebat macam apa yang dimiliki Zhang Xuan untuk bisa melakukan sesuatu seperti itu? Guru, berdiri di samping Zhang Xuan, wajah Zhaoya menjadi pucat pasi setelah mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berbalik untuk menatapnya dengan prihatin. Dia tahu bahwa gurunya telah bergegas dari jauh untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar untuknya. Bibir Zhang Xuan juga sedikit berkedut setelah mendengar keputusan itu. Sejujurnya, sementara dia menyebabkan sedikit kehancuran, ketiga kekuatan itu, klan Zhang, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Glacier, juga menyalahkan yang tak terbantahkan. Penatua pertama klan Zhang, Zhang Wuheng, telah mencoba membunuhnya, yang akhirnya mengakibatkan tragedi berikutnya. Zanzi dari Sanctum of Sages telah dengan paksa berusaha untuk menghentikannya dan menyerahkannya kepada klan Zhang, dan sebagai pembalasan atas permusuhan mereka, sebagian besar Sanctum of Sages akhirnya dihancurkan.
Adapun pengadilan dataran Gletser, mereka sebenarnya telah memaksa kepala pengadilan muda mereka untuk menggunakan seni bejat, dan belum lagi, Xiaoya adalah muridnya, jadi bagaimana tindakannya bisa dianggap penculikan. Namun, untuk berpikir bahwa mereka akan sangat tidak tahu malu untuk melaporkan masalah ini ke markas paviliun guru-guru dan mendorong dikeluarkannya keputusan seperti itu. Yang ingin dia lakukan hanyalah menyelesaikan racun janin bawaannya dan menjalani kehidupan yang damai sebagai seorang guru. Mengapa keinginannya yang sederhana ini begitu sulit untuk dicapai? Dengan dikeluarkannya dekret ini, seluruh benua guru-guru akan segera mengetahuinya, dan dia tidak akan bisa lagi hidup dengan tenang. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Guru, mereka mengatakan bahwa Anda menghancurkan klan Zhang dan mendatangkan malapetaka di Sanctum of Sages. Apa yang terjadi? Pada titik ini, Xiaoya tidak bisa membuatnya tenang lagi. Sejak dia sadar kembali, gurunya telah memastikan untuk menghindari menyebutkan apa yang telah terjadi sebelumnya, jadi sampai sekarang, dia masih tidak yakin tentang keadaan sebenarnya. Dia rela pergi dengan gurunya, jadi bagaimana gurunya malah menculiknya. Selain itu, meratakan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di Glacier Plain Court, mengingat terbatasnya budidaya gurunya, tentu tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti itu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini dari Xiaoya lagi, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan memberitahumu semuanya setelah kita menemukan tempat yang tenang nanti. Ada ahli di sekitar mereka, jadi telepati Zenki dan semacamnya tidak terlalu aman. Akan lebih baik bagi mereka untuk menemukan lokasi yang aman, di mana dia akan mendirikan penghalang isolasi, sebelum menjelaskan semuanya. Kalau tidak, dia hanya akan membuat muridnya ini lebih gelisah jika dia terus diam tentang segalanya. Baik, mengetahui bahwa mereka juga tidak berada di tempat yang tepat untuk berbicara, Xiaoya mengangguk. Segera, setelah lelaki tua itu selesai mengumumkan keputusan guru-guru, kerumunan di alun-alun bubar. Menekan kultivasinya, Zhang Xuan membawa Xiaoya ke pinggiran kota aliansi kekaisaran. Dia telah berpikir untuk memasuki persekutuan pandai besi, tetapi dari kelihatannya, untungnya dia tidak melakukannya. Kalau tidak, dia akan ditangkap begitu dia masuk. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan Empire Alliance City dan memasuki lembah yang relatif damai. Zhang Xuan memasang penghalang isolasi di sekitar area dan memeriksa sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sebelum dia mulai menjelaskan semuanya kepada Xiaoya. Dari konflik di klan Zhang, teleportasi di Sanctum of Sages, hingga kesengsaraan kilat di pengadilan dataran Gletser, sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan ceritanya, mata Xiaoya sudah melebar hingga penuh. Dia benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia mengira dia sudah sangat berani, tetapi dibandingkan dengan gurunya, sepertinya keberaniannya hanyalah permainan anak-anak. Itu adalah tiga kekuatan utama di benua guru-guru. Hanya mendapatkan sisi buruk dari salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat setiap kultivator begitu gelisah sehingga mereka tidak akan bisa makan dengan baik atau beristirahat dengan baik. Namun, gurunya sebenarnya masih memiliki nyali untuk membawanya ke kota aliansi kerajaan dan bahkan mendengarkan keputusan guru-guru secara langsung. Guru, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengirim pesan itu padamu. Xiaoya mau tidak mau menggigit bibirnya dengan penyesalan. Baginya gurunya akhirnya menyinggung begitu banyak kekuatan sekaligus. Kalau tidak, mengingat kemampuannya, dia pasti akan sangat dihormati oleh paviliun guru-guru, dan dia tidak akan berakhir di posisi seperti itu. Tidak apa-apa, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Dia berniat untuk mendatangkan malapetaka di klan Zhang, jadi dia tidak keberatan merusak hubungannya dengan mereka. Adapun Sanctum of Sages, itu bahkan bukan masalah. Dia adalah kandidat kepala tempat suci, dan dia telah membuka 2 segel pada token kepala tempat suci sejauh ini. Selama dia bisa menemukan manual seni optik yang cocok untuk menyempurnakan mata dewa dari Netherworld ke-9, dia akan bisa membuka segel terakhir. Pada saat itu, dia akan dapat mengungkapkan identitasnya, dan masalahnya akan teratasi dengan sendirinya. Mengenai Glacier Plain Court, mengingat apa yang telah mereka lakukan pada muridnya, mengesampingkan menghancurkan mereka sekali, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka untuk kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya. Jadi, hal-hal yang membuat orang banyak menurunkan rahang mereka karena terkejut sebenarnya tidak berarti apa-apa baginya sama sekali. Hanya saja dengan ketenarannya, menyebar jauh dan luas, akan sulit baginya untuk mempertahankan profil rendah. Guru, dengan surat perintah penangkapan yang dikenakan padamu, pangkat guru utama yang telah kamu peroleh dengan susah payah akan sepenuhnya disia-siakan, seru Xiaoya dengan cemas. Mengingat bahwa bahkan markas paviliun guru-guru telah terlibat, tidak ada keraguan bahwa gurunya akan dilucuti dari pangkat guru utamanya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana gurunya telah maju dari seorang guru biasa menjadi seorang guru master dan upaya yang sungguh-sungguh yang telah dia lakukan untuk meningkatkan tangga guru master.
Agar semuanya hancur begitu saja. Mengesampingkan gurunya, bahkan dia merasa marah atas namanya. Apa gunanya tetap sebagai guru utama jika saya harus meninggalkan apa yang saya perjuangkan? Selama saya mempertahankan nilai-nilai saya sebagai seorang guru, apa artinya kehilangan gelar belaka? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya saat dia meyakinkan muridnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membeku di tempat. Kata-kata yang dia katakan kepada Zhao Ya telah membuatnya menyadari sesuatu. Selama ini, dia berpikir bahwa racun janin bawaannya tidak akan terselesaikan jika dia kehilangan gelarnya sebagai guru master. Tetapi di tahun-tahun awal Kongsi, pekerjaan guru master masih belum ada. Jika demikian, bagaimana dia menyelesaikan racun janin bawaan? Apa yang mendefinisikan seseorang sebagai guru master? Jika seseorang bertindak dan berperilaku sebagai guru utama tetapi tidak memiliki pengakuan dari paviliun guru-guru, apakah itu berarti mereka bukan guru utama lagi? Pada akhirnya, paviliun guru-guru hanyalah formalitas. Selama seseorang memeluk nilai-nilai seorang guru, mengapa mereka harus peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya? Apakah benar-benar penting apakah seorang guru master mengenakan lambang guru master atau tidak? Selama ada orang yang melihat dirinya sebagai seorang guru dan menganggap dirinya sebagai guru, bahkan jika mereka tidak mengenakan jubah guru utama atau memiliki pengakuan dari paviliun guru-guru, mereka akan tetap menjadi guru sejati. Panjang, begitu pikiran ini muncul di benak Zhang Xuan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Gelombang kekuatan yang unik turun dari langit dan menyelimuti tubuhnya. Pengakuan kelima guru-guru surgawi telah dimulai. Bab 1511, Markas Besar Paviliun Guru-Guru yang Hiruk-Pikuk 1. Majelis Penatua dari Markas Besar Paviliun Guru-Guru. Wakil Master Paviliun, Ren Qingyuan, sedang duduk di kursi utama, menelusuri informasi yang baru saja dikirim sebelum mengarahkan pandangan ke seluruh ruangan. Apakah surat perintah penangkapan sudah diumumkan di semua kota besar? Seorang guru master bintang 9 berdiri, menggenggam tinjunya, dan menjawab, melapor ke paviliun Master Ren, semuanya telah diumumkan. Berita itu akan menyebar ke seluruh benua guru-guru dalam 1 hari. Begitu Zhang Xuan muncul, markas besar akan segera menerima berita, dan kami akan dapat memobilisasi orang-orang kami untuk menangkapnya. Dia adalah penatuaku, guru master bintang 9 yang sama yang ditemui Zhang Xuan di pengadilan dataran Gletser. Begitu dia kembali ke markas dari Glacier Plain Court, dia telah melaporkan semuanya ke Ren Qingyuan. Jika tidak, keputusan guru-guru tidak akan dikeluarkan begitu cepat. Paviliun Master Ren, surat perintah penangkapan guru-guru bukanlah masalah kecil, seorang penatua berkomentar dengan cemberut. Sejak berdirinya paviliun guru-guru, itu hanya digunakan 9 kali hingga saat ini. Zhang Xuan mungkin sedikit disengaja, tapi dia masih seorang guru utama. Selain itu, kami belum sampai ke dasar masalah ini. Bukankah itu membuat gunung keluar dari sarang tikus untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan begitu sembrono? Saya khawatir tindakan seperti itu dapat mengurangi otoritas dan prestise paviliun guru-guru kami. Petik 2. Bagaimana ini membuat gunung dari sarang tikus tanah? Setelah mendengar kata-kata itu, penatuaku mengayunkan lengan bajunya dengan marah dan mendengus. Meskipun menjadi guru master bintang 8, Zhang Xuan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Tidak hanya dia menyebabkan kehancuran besar di klan Zhang, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Gletser, dia bahkan memiliki keberanian untuk mencoba berpura-pura sebagai Grand Elder Yang Xuan. Selain itu, dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Dia tahu bahwa saya dari markas paviliun guru-guru, tetapi dia masih berani menyentuh saya. Itu benar-benar akan mengurangi otoritas dan prestise paviliun guru-guru kita jika kita membiarkan orang seperti dia lolos. Petik 2. Zhang Xuan memiliki kemampuan untuk mengubah Zenki-nya menjadi racun yang mematikan, memerintahkan kekuatan petir untuk melepaskan kehancuran besar, dan dengan sempurna menyamarkan dirinya sebagai orang lain, dan yang lebih penting, mata kebijaksanaannya jauh melampaui mata guru master bintang 9 manapun pernah dia lihat. Jika orang seperti dia menyimpang dari jalan dan mengabdikan kekuatannya untuk kejahatan, bahkan paviliun guru-guru akan kesulitan mengendalikannya. Penting bagi mereka untuk berurusan dengannya sesegera mungkin, atau jika dia dibiarkan sendiri, siapa yang tahu berapa banyak lagi kekuatan besar yang akan menjadi mangsa tiraninya. Sementara Zhang Xuan mengobati luka-lukanya, demi kebaikan yang lebih besar, mereka harus menghilangkan faktor tidak stabil di dunia ini. Saya mengerti dari mana Anda berasal, tetapi saya telah melihat catatannya dan menemukan bahwa dia telah berkembang dari kerajaan Tianxuan ke tempat dia sekarang hanya dalam rentang waktu setahun. Selama periode waktu ini, dia telah berhasil menabrak 2 paviliun guru-guru dan membersihkan menara guru-guru. Tidak hanya itu, dia bahkan berhasil membangun Empire Building, berhasil meningkatkan kerajaan Xuanyuan menjadi kerajaan tanpa peringkat. Ketika dia berada di Kekaisaran Qingyuan,
dia menyingkirkan Kaisar Qingtian, menyelamatkan penduduk setempat dari krisis yang akan datang. Jika kita menangkapnya hanya karena klan Zhang, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Gletser melaporkannya dan bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan guru-guru yang paling otoritatif setelah dia, bukankah itu berlebihan? Tetua dari sebelumnya menjawab dengan cemberut yang dalam. Prestasi Zhang Xuan semuanya dicatat dalam arsip paviliun guru-guru, jadi tidak terlalu sulit bagi markas untuk memeriksanya. Saya setuju dengan sudut pandang Penatua Wu, penatua lainnya menambahkan. Paviliun guru-guru menghargai talenta muda, dan mereka yang memiliki kemampuan hebat memang cenderung jujur dan eksentrik. Sementara Zhang Xuan sering melanggar hukum paviliun guru-guru dan menyebabkan masalah, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa ia telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Faktanya, ia memiliki banyak siswa di seluruh dunia, terutama di Kekaisaran Qingyuan. Saya tidak berpikir itu tepat untuk menempatkan surat perintah penangkapan padanya begitu saja. Juga, kita tidak boleh lupa bahwa dia adalah guru dari progeny of combat, Zheng Yang. Saya pikir tindakan seperti itu dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam jajaran paviliun guru-guru. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia adalah guru dari progeny of combat? Penatuaku mencibir dengan dingin. Aula Master Tempur telah memberinya sejumlah besar sumber daya, dan markas paviliun guru-guru bahkan meminjamkannya, aula musim semi dan musim gugur, untuk digunakannya. Apakah dia bermaksud untuk melawan kita karena seorang guru belaka yang membawanya berkeliling ketika dia masih muda? Petik 2. Kau tahu bukan itu maksudku. Zheng yang tidak mungkin berbalik melawan kita dalam masalah itu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan mengambil hati masalah ini. Progeny of Combat adalah kekuatan bertarung terbesar dari paviliun guru-guru, dan insiden ini bisa kembali menggigit kita di masa depan, jawab tetua dari sebelumnya. Menggigit kami, semua yang dia miliki dianugerahkan kepadanya oleh paviliun guru-guru. Jika dia akan menganggap remeh masalah ini, untuk apa kita membutuhkannya? Penatuaku mencibir, kita tidak bisa membiarkan budaya bengkok seperti itu meresap ke dalam paviliun guru-guru, atau itu dapat menyebabkan konsekuensi yang parah di masa depan. Kamu mendistorsi fakta demi kenyamananmu. Penatua Wu berdebat, sebagai orang yang menemukannya di kerajaan Tianxuan, Zhang Xuan pasti sangat berarti bagi Zheng Yang. Jika dia bisa tetap acuh tak acuh setelah mendengar penderitaan Zhang Xuan, siapa yang berani meninggalkan aula master tempur di tangan pria yang tidak berperasaan? Karena dia tidak bisa dipercaya, cari saja orang lain untuk menggantikannya. Tetuaku berseru, Penatua Wu, Anda adalah penatua dari paviliun guru-guru, bukan aula master tempur. Jangan lupakan kesetiaanmu sendiri. Cukup, frustrasi oleh duo yang bertengkar, wakil master paviliun Ren Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menyela. Saya telah mempertimbangkan kedua sudut pandang Anda. Memang merupakan berkah bagi umat manusia karena individu berbakat seperti itu muncul dari generasi muda, tapi, kita tidak bisa mengabaikan keluhan dari klan Zhang, pengadilan dataran Gletser, dan tempat suci orang bijak. Tindakan Zhang Xuan jelas telah melanggar garis bawah paviliun guru-guru. Jika kita tidak menghadapinya dengan tegas, kita bisa menjadi presiden buruk. Kekuatan lain mungkin belajar dari teladannya dan mengeksploitasi kekuatan mereka juga untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Anda juga harus tahu tentang krisis yang kita hadapi. Ini adalah era paling berbahaya yang pernah dialami umat manusia selama beberapa lusin milenium. Umat manusia harus tetap bersatu sebagai satu kesatuan untuk menghadapi cobaan berat di depan kita, atau itu bisa berarti akhir dari kita. Ini, mendengar kata-kata Ren Qingyuan, kerumunan terdiam. Ekspresi khawatir muncul di wajah Penatua Wu saat dia bertanya, Paviliun Master Ren, mengenai berita itu, apakah itu benar? Tidak diragukan lagi begitu. Ren Qingyuan mengangguk. Mengingat kecerdasan yang telah dia terima, Penatua Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Sebagai pemimpin suku iblis dunia lain, Kaisar Iblis dunia lain tidak akan dengan mudah menempatkan diri mereka dalam posisi berisiko. Apa yang ingin dia lakukan dengan menyelinap ke benua guru-guru? Apakah dia tidak takut dikepung dan diburu oleh kita? Bukan hanya dia, ada juga beberapa orang lain yang datang ke sini bersamanya. Apakah ada kebutuhan untuk menebak niat mereka? Ren Qingyuan menggelengkan kepalanya. Saya tahu bahwa ada pergerakan dari tempat itu baru-baru ini, sudah ada 2 gangguan sejauh ini. Namun, masih belum pasti pada titik ini apakah tempat itu akan muncul atau tidak. Selain itu, kami telah berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan berita, tetapi meskipun demikian, bagaimana mereka masih bisa mengetahuinya? Penatua Wu bertanya dengan ragu. Ren Qingyuan menghela nafas. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum benua guru-guru terlibat dalam pertumpahan darah. Selama waktu seperti ini, lebih penting dari sebelumnya bagi kita untuk menenangkan kekuatan besar untuk memastikan bahwa kekuatan kita tetap bersatu.
Saya percaya Anda semua harus memahami apa yang diwakili oleh perkawinan antara klan Zhang dan klan Luo, jadi saya tidak akan membuang waktu Anda untuk membicarakan hal itu. Namun, Anda semua harus menyadari bahwa Sanctum of Sage berisi kehendak orang bijak lama, dan mereka akan dapat menunjukkan arah bagi kita. Belum lama ini, saya melakukan kontak dengan wasiat Sage Kui, dan dia memberitahu saya bahwa dia telah menemukan kepala tempat suci baru yang sangat berbakat, dan dia meyakinkan saya bahwa kepala tempat suci baru akan dapat matang dan menjadi kuat, sekutu kami sebelum masalah itu terjadi. Saya telah berhubungan dengan Zhan Si tentang masalah itu juga, dan dia telah memberitahu saya bahwa kepala tempat suci yang baru kemungkinan adalah murid langsung Yang Si, Feng Ziyi. Jadi, kita tidak boleh jatuh ke dalam ketidakharmonisan dengan dua kekuatan itu pada saat ini. Adapun pengadilan dataran Gletser, Anda semua di sini harus tahu betapa pentingnya tubuh Yin murni dalam membangun hubungan dengan Cakrawala. Mengingat bagaimana Zhang Xuan mendapatkan sisi buruk dari ketiga kekuatan sekaligus, jika kita tidak segera menangani masalah ini, bagaimana kita bisa menenangkan mereka? Pertama-tama, sebagai wakil Master Pavilion, saya sudah kekurangan legitimasi dan otoritas. Jika sesuatu terjadi pada titik ini, kesampingkan aku, bahkan Yang Si tidak akan bisa menyelesaikan konflik. Kecuali kalau, pada titik ini, tatapan Ren Qingyuan tiba-tiba menjadi agak jauh saat kekaguman muncul di kedalaman matanya. Guru-guru surgawi yang legendaris, serta kepala sah dari markas pavilion guru-guru, muncul. Guru-guru surgawi, bagaimana mungkin semudah itu menerima pengakuan dari surga? Selama beberapa lusin milenium, Kongsi adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Memang, sepertinya tidak terlalu mungkin bagi guru-guru surgawi untuk tiba-tiba muncul pada saat ini. Banyak tetua menggelengkan kepala dengan masam. Jika guru-guru surgawi muncul sekarang, saya akan berlutut dan bersujud kepadanya segera, mengakui dia sebagai guru saya. Penatuaku mendengus. Mengakui dia sebagai gurumu. Jika benar-benar ada guru-guru surgawi di antara kita saat ini, saya ragu Anda memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Penatuawu melirik penatuaku dengan pandangan menghina. Bahkan jika saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya, saya akan lebih dari puas untuk melayani sebagai bawahannya. Penatuaku menjawab. Bab 1512, Markas Besar Pavilion Guru-Guru yang Hiruk-Pikuk 2. Guru-guru surgawi, seseorang yang telah menerima pengakuan dari surga dan memenuhi syarat untuk berdiri di atas dasar yang sama dengan Kongsi. Munculnya orang seperti itu pasti akan menjadi titik balik dalam sejarah. Orang itu akan menjadi pemimpin baru Pavilion Guru-Guru, dan tidak akan ada guru besar yang berani melanggar perintah mereka. Siapa yang tidak ingin mengakui sosok hebat sebagai guru mereka? Guru Master Bintang 9 mungkin tampak berada dalam posisi yang sangat bergengsi di mata orang luar, tetapi bagi guru-guru surgawi, mereka tidak akan berarti apa-apa sama sekali. Saat itu, dari 3.000 siswa Kongsi, siapa di antara mereka yang belum mencapai kemahiran Bintang 9 dalam pekerjaan mereka? Bahkan murid-muridnya yang mendengarkan memiliki kecakapan Bintang 9. Penatuaku mungkin ingin menjadi murid orang seperti itu, tetapi apakah pihak lain mau menerimanya atau tidak masih dipertanyakan. Namun, sepertinya guru-guru surgawi hanyalah sebuah legenda. Mendengar komentar penatuaku, Ren Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika guru-guru surgawi dapat muncul di antara kita sekarang, dengan prestise dan kekuatan mereka, mereka pasti akan dapat dengan cepat menyatukan seluruh umat manusia, sehingga bahkan jika suku iblis dunia lain bangkit sekali lagi, mereka tidak akan berani memprovokasi kita. Petik 2. Guru-guru utama lainnya di ruangan itu dengan cepat mengangguk setuju. Era kuno berisi masa-masa tergelap umat manusia. Saat itu, suku iblis dunia lain telah menggunakan kekuatan absolut, dan mereka telah mendominasi semua ras lain. Kekuatan yang mereka bentuk semuanya sekuat pavilion guru-guru saat ini, namun, dengan kekuatannya, Kongsi mampu menaklukkan kegelapan dan membawa cahaya harapan kembali kepada umat manusia. Untuk alasan ini, suku iblis dunia lain sangat takut pada Kongsi. Menyebut namanya saja sudah cukup membuat mereka gelisah. Jika Kongsi lain muncul di antara mereka sekali lagi, umat manusia pasti akan dapat naik ke ketinggian baru, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan saja, itu hanya angan-angan, tidak ada gunanya berpegang pada pemikiran seperti itu. Alasan saya bisa menjadi wakil Master Pavilion hanya karena saya sedikit lebih kuat dari yang lain. Saya juga tahu bahwa pengaruh saya masih jauh dari cukup. Pavilion guru-guru mungkin bisa menjulang di atas klan Zhang, pengadilan dataran Gletser, dan kekuatan besar lainnya untuk saat ini, tetapi jika kita gagal menangani masalah ini dengan tepat, kita bisa kehilangan kepercayaan mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka masih tidak berani menentang kita secara terbuka, mereka masih bisa menarik beberapa tali dalam bayang-bayang untuk mempersulit kita, dan itu bisa dengan mudah berujung pada tragedi bagi umat manusia.
Ren Qingyuan menyapu pandangannya ke wajah-wajah di ruangan itu sebelum melanjutkan. Kongsi pernah berkata bahwa seseorang harus membiasakan diri untuk merenungkan tindakan mereka satu, dan saya selalu mengingat ajarannya, tidak berani melupakannya. Sementara Zhang Xuan memang mencapai cukup banyak kontribusi bagi umat manusia, perbuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan klan Zhang, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Gletser. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memilih kejahatan yang lebih rendah. Baiklah, tidak perlu memperdebatkan masalah ini lagi. Saya sudah memutuskan tentang masalah Zhang Xuan, banyak dari Anda telah berbicara atas namanya, dan saya juga berpandangan bahwa dia harus diberi kesempatan kedua, jadi jika ada di antara Anda yang memperhatikannya, jangan ganggu dia untuk saat ini. Kami akan mencoba meyakinkan 3 kekuatan untuk menaruh dendam mereka padanya dan menyelesaikan masalah ini dengan damai, dan jika itu berhasil, itu yang terbaik. Kalau tidak, kita lihat saja. Kamu benar, Paviliun Master Ren. Itu mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Banyak tetua di ruangan itu mengangguk setuju. Mereka hanya mempertimbangkan dari sudut pandang mereka sebagai guru master, tetapi mereka gagal memikirkan implikasi yang dapat muncul dari keputusan tersebut. Untungnya, Wakil Master Paviliun telah mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, sehingga menghindari potensi tragedi. Jika tidak, jika Paviliun guru-guru bekerja seperti yang diinginkan, tanpa mempedulikan pihak lain yang terlibat, yang lain mungkin menganggap tindakan mereka disengaja dan tidak adil, dan itu akan menyebabkan mereka kehilangan dukungan dari kekuatan lain. Mengingat betapa kuat dan berpengaruhnya Paviliun guru-guru, itu tidak akan menjadi masalah dalam keadaan normal. Namun, dengan krisis yang membayangi, adalah bodoh untuk membiarkan kejatuhan terjadi. Ini adalah keberuntungan Zhang Xuan bahwa Paviliun Master Ren bersedia menunjukkan kemurahan hatinya kepadanya. Namun, menilai dari sikap Zhang Wuheng, Zhan Xi, dan Yu Ruoxin terhadapnya, sepertinya rekonsiliasi tidak terlalu mungkin. Penatuaku menggelengkan kepalanya. Begitu Zhang Xuan ditemukan, bahkan jika kita tidak bergerak, ketiga kekuatan itu pasti akan menelannya utuh. Ledakan, sebelum Penatuaku bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan misterius tiba-tiba melonjak ke dalam ruangan, dan seluruh aula mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apa yang terjadi? Khawatir, Paviliun Master Ren tersentak berdiri. Usi dan yang lainnya juga dengan cepat melihat ke arah dari mana gelombang kekuatan itu berasal. Sebuah pikiran muncul di benak Penatuaku, dan wajahnya berkedut ngeri. Tidak mungkin Zhang Xuan berhasil pergi ke markas Paviliun guru-guru, bukan? Tentunya, dia tidak mungkin memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti itu, kan? Tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Karena kekuatan besar yang menyelimuti Paviliun guru-guru, itu telah berdiri kokoh selama beberapa lusin milenium terakhir. Sulit untuk memikirkan pelaku lainnya. Itu datang dari aula pengakuan guru. Mari kita pergi untuk melihatnya. Ren Qingyuan dengan cepat menentukan arah sumber getaran dan menuju keluar. Para tetua lainnya mengikuti di belakangnya. Sebagai guru master bintang 9, mereka hanya butuh sekejap mata untuk tiba di depan aula pengakuan guru. Mereka mendorong pintu terbuka dan masuk. Hualalala, begitu mereka masuk, mereka melihat tablet leluhur yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ruangan bergetar tanpa henti, seolah-olah mereka diserang oleh kekuatan yang luar biasa. Energi yang menyebabkan seluruh paviliun guru-guru bergetar tak terkendali berasal dari sana. Para pendahulu gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bibir Penatuaku bergetar saat dia hampir pingsan ketakutan karena pemandangan itu. Usi dan yang lainnya juga buru-buru mengamati sekeliling mereka untuk memeriksa apakah mereka telah diserang oleh musuh. Ini bukan serangan musuh, tapi sebagai realisasi dari apa yang mungkin menandakan tablet leluhur yang gemetar itu menghantam Ren Qingyuan, matanya melebar kaget saat kata-katanya terhenti, tampaknya tidak dapat melanjutkan lagi. Mendengar kata-kata Ren Qingyuan, Wuxi adalah orang pertama yang menyadari apa yang dipikirkan pihak lain, dan tubuhnya mulai gemetar tak percaya. Jika itu bukan serangan musuh, getaran dari tablet leluhur akan berarti bahwa, mungkinkah? Hong lama, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tablet di ruangan itu akhirnya mencapai batasnya dan runtuh ke tanah secara bersamaan, seolah-olah mereka membungkuk dengan sungguh-sungguh untuk memberi hormat kepada sosok yang terhormat. Itulah salam orang bijak. Penatuaku juga dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi, dan alisnya mulai berkedut liar. Mereka yang dihormati di aula pengakuan guru di markas paviliun guru-guru semuanya adalah pendahulu yang luar biasa yang telah menggunakan kekuatan besar di zaman mereka dan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Fakta bahwa bahkan Ren Qingyuan tidak memenuhi syarat untuk memasang tabletnya di dalam aula pengakuan guru setelah kematiannya sudah cukup untuk menunjukkan warisan macam apa yang ditinggalkan tokoh-tokoh itu di benua guru-guru. Hanya ada satu tipe orang di dunia ini yang bisa membuat guru-guru master berdiri secara bersamaan membungkuk hormat untuk memberikan salam mereka.
Kaca, sementara kerumunan masih berusaha untuk menerima apa yang sedang terjadi, di tengah ruangan, patung Kongsi tiba-tiba melayang dan mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah tertentu. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya, tetapi pada saat yang sama, sedikit retakan tiba-tiba muncul di bagian bawah patung. Itu dengan cepat menelan seluruh patung, dan akhirnya, huala, itu runtuh menjadi puing-puing. Salam orang bijak, salam Kongsi, itulah tanda guru-guru surgawi. Pada titik ini, kebenaran sudah menjadi jelas bagi semua guru utama di ruangan itu. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena kegelisahan atau keterkejutan, tetapi setiap wajah mereka sangat pucat. Sebagai guru Master Bintang 9, mereka menyadari pentingnya berbagai fenomena yang akan terjadi di paviliun guru-guru. Beberapa saat yang lalu mereka menyesali kurangnya guru-guru surgawi untuk memimpin mereka melalui krisis yang mereka alami, tetapi saat berikutnya, mereka mengetahui bahwa sebenarnya ada guru-guru surgawi di antara mereka. Mungkinkah ada fluktuasi tertinggi dan terendah yang lebih besar dari ini di dunia? Ledakan. Setelah runtuhnya patung Kongsi, sepertinya aula pengakuan guru telah mencapai batas toleransinya, dan dengan cepat runtuh ke dalam. Namun, terlalu diliputi oleh keterkejutan, para tetua hanya berdiri tak bergerak di tempat, membiarkan atap runtuh dengan bebas di atas kepala mereka. Dengan tingkat kultivasi mereka, batu bata yang jatuh di kepala mereka terasa tidak berbeda dari sekadar kapas. Mata Ren Qingyuan berbinar saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ada harapan bagi umat manusia. Dengan munculnya guru-guru surgawi, paviliun guru-guru akan naik ke puncak dunia sekali lagi. Ren Qingyuan tertawa terbahak-bahak saat air mata kegelisahan mengalir di pipinya. Sebagai wakil Master Pavilion, meskipun kurang gengsi, dia masih memiliki tanggung jawab untuk menyatukan dunia untuk bertahan dari ancaman. Dengan demikian, tekanan yang dia alami selama bertahun-tahun benar-benar tak terbayangkan. Dengan munculnya guru-guru surgawi, dia akhirnya akan terbebas dari tekanan yang dia alami. Ren Qingyuan berbalik dan memerintahkan, "Guru-guru, dengarkan perintahku. Temukan sumber kekuatan, temukan keberadaan guru-guru surgawi, dan bawa dia kembali segera untuk mewarisi posisi sebagai kepala markas paviliun guru-guru." Petik 2. Iya, guru Master Bintang 9 mengepalkan tangan mereka secara bersamaan, mengakui perintah itu. Bab 1513, Kembalinya Keturunan Pertempuran 1. Tunggu sebentar, tepat setelah mengeluarkan perintah sebelumnya, Ren Qingyuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia buru-buru mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Huala, ruang di sekitarnya segera memadat untuk membentuk penghalang isolasi. Markas paviliun guru-guru dilindungi oleh formasi yang kuat, sehingga sulit bagi orang luar untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Namun, terlepas dari tindakan defensif, Ren Qingyuan masih diminta untuk membentuk penghalang isolasi untuk lebih memastikan kerahasiaan masalah ini, yang menunjukkan betapa seriusnya dia menangani masalah ini. Guru-guru surgawi menyangkut nasib akhir umat manusia, jadi masalah ini harus benar-benar dirahasiakan. Saya menduga bahwa kedatangan tiba-tiba orang itu di benua guru-guru mungkin terkait dengan masalah ini. Dia mungkin telah memperhatikan sesuatu, yang mendorongnya untuk melakukan langkah ini. Orang itu selalu ahli dalam penyamaran, jadi pengintai kita belum bisa menemukan jejaknya. Jika berita tentang kemunculan guru-guru surgawi sampai ke telinganya, dan dia berhasil menemukan guru-guru surgawi di depan kita, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Ren Qingyuan berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Jadi, aku ingin kalian semua pergi dengan dalih mencari Zhang Xuan. Pastikan untuk melakukan tindakan yang cukup meyakinkan untuk menunjukkan klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser bahwa kami bertekad untuk memberi mereka keadilan. Namun, pada saat yang sama, Anda harus diam-diam mencari guru-guru surgawi, dan begitu Anda menemukannya, jangan terburu-buru untuk mengenalinya. Sebaliknya, lindungi dia dari bayang-bayang. Meskipun dia mungkin guru-guru surgawi, tidak mungkin dia tumbuh ke level Kongsi, atau kita pasti sudah mendengar tentang dia. Petik 2. Guru-guru surgawi hanya mewakili seorang individu yang telah menerima pengakuan dari surga. Itu adalah simbol karakter dan bakat daripada ukuran kekuatan mutlak seseorang. Bahkan Kongsi tidak terlahir kuat, dia telah maju selangkah demi selangkah sebelum menjadi dewasa untuk menjadi pria hebat seperti sebelumnya. Jika guru-guru surgawi telah matang menjadi ahli yang tangguh, dia pasti sudah membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia, dan tidak mungkin Ren Qingyuan, sebagai wakil Master Pavilion, tidak akan mendengar tentang dia. Kami mengerti, guru-guru Master mengangguk sebagai tanda terima. Aku akan mengulanginya sekali lagi. Yang paling penting sekarang adalah menemukan guru-guru surgawi dan melindunginya. Ren Qingyuan menekankan dengan lambaian tangannya. Juga, mengenai masalah guru-guru surgawi, aku ingin kalian semua menahan diri untuk tidak membicarakannya. Bahkan tidak menyebutkannya secara sepintas di antara kalian sendiri.
Saya tidak akan ragu-ragu untuk melucuti Anda dari lisensi guru master Anda dan membuang Anda ke galeri bawah tanah seumur hidup jika Anda berani melanggar pengekangan diam ini. Kami mengerti, Paviliun Master Ren. Jawab guru-guru utama dengan tegas. Halo, setelah perintah disampaikan, para guru master dengan cepat menyebar ke sekeliling dari aula pengakuan guru, hanya menyisakan Ren Qingyuan di belakang. Ren Qingyuan ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan pergelangan tangannya, dan beberapa boneka muncul di hadapannya. Boneka-boneka ini bertubuh pendek, dan mereka tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Namun, lengan panjang mereka yang luar biasa dan tangan 10 jari mereka sangat menarik perhatian. Begitu boneka itu muncul, tanpa penundaan sedikit pun, mereka segera menyebar di sekitar aula pengakuan guru dan mulai bekerja. Dalam waktu kurang dari 1 jam, puing-puing yang runtuh dikembalikan ke kejayaan aslinya. Bahkan tablet leluhur telah ditempatkan kembali dengan rapi ke posisi masing-masing, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Setelah mengumpulkan semua bonekanya, Ren Qingyuan menatap ke kejauhan dengan tatapan mata yang dalam. Beberapa waktu kemudian, dia menghela napas dalam-dalam dan bergumam, "Guru-guru surgawi, sepertinya surga menjaga kita." Kali ini, gelombang energi yang unik bertahan di sekitar Zhang Xuan untuk waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Zhao Ya tahu bahwa pencerahan tiba-tiba pasti menimpa gurunya, jadi dia memilih untuk tidak menyelanya. Dia mengambil tempat duduk tidak terlalu jauh dan menatapnya diam-diam. Selama periode itu, Zhang Xuan tetap tidak bergerak sama sekali di tempat. Tidak seperti waktu sebelumnya, dia tidak pingsan, dan tidak ada fenomena aneh juga. Dia merasa seolah-olah sedang berenang di lautan waktu, tidak dapat secara akurat membedakan aliran waktu di sekitarnya. Di bawah penempaan aura unik, kedalaman jiwanya melonjak dengan marah. Kemajuannya kali ini jauh lebih besar daripada waktu sebelumnya, melonjak dari awal 25,1 menjadi 29,1. Untuk guru master, kedalaman jiwa biasanya dipisahkan dalam interval 3. Dengan kedalaman jiwa 29,1, Zhang Xuan sudah berada di level guru master bintang 9 paling puncak. Dengan meningkatnya kedalaman jiwanya, kemampuan analitisnya semakin ditingkatkan, memungkinkan dia untuk mengintip lebih dalam ke suatu masalah dan melihat lebih jauh ke depan. Banyak hal yang tidak dapat dia pahami atau tidak dapat dia kaitkan dengan tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat yang sama, analisisnya tentang banyak teknik kultivasi dan teknik pertempuran di benaknya juga menjadi jauh lebih teliti, seolah-olah dia tiba-tiba dapat melihat langsung ke inti mereka. Meskipun saya belum pernah mengolah teknik kultivasi Ranah Sein 8 dan Dimension Sundering sebelumnya, saya masih dapat secara kasar mencari jalan ke depan dari teknik kultivasi yang telah saya kumpulkan di masa lalu. Selanjutnya, Zhao Ya adalah murid saya, dan energinya berasal dari asal yang sama dengan saya, jadi saya dapat mengumpulkan momentum yang diperlukan untuk terobosan di bawah infus energinya, sehingga mencapai level saya saat ini. Sebelumnya, Zhang Xuan masih sedikit bingung bagaimana dia bisa tiba-tiba mendorong terobosan kembali ketika dia masih di Glacier Plain Court. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, dan dorongan untuk melakukan terobosan datang dengan sangat alami baginya. Namun, dengan meningkatnya kedalaman jiwanya, tabir misteri ini akhirnya tersingkap. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa saya masih tidak dapat memikirkan cara yang layak untuk merekonstruksi meridian Xiaoya. Meskipun dia telah berhasil membentuk hubungan mental antara banyak bidang pengetahuan yang telah dia pelajari, dia masih sama sekali tidak mengerti bagaimana dia bisa membantu Zhao Ya merekonstruksi meridiannya. Dari kelihatannya, dia hanya memiliki rencananya saat ini untuk diandalkan, menuju ke persekutuan pandai besi dan melihat apakah ada bahan yang cocok yang dapat digunakan untuk menggantikan meridiannya. Menghembuskan seteguk udara keruh, Zhang Xuan membuka matanya. "Guru, apakah kamu sudah selesai berkultivasi?" Zhao Ya bertanya dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Dia mengira kultivasi gurunya akan melonjak setelah putaran kultivasi ini, tetapi tidak ada yang terjadi sama sekali. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam kultivasinya yang bisa dia rasakan. Jika dia harus menunjukkan sesuatu yang berbeda tentang dia, itu adalah dia tampak lebih bersemangat daripada sebelumnya, dan matanya tumbuh lebih dalam dan lebih tidak dapat dibaca. "Iya," Zhang Xuan mengangguk. "Saya melihat." Zhao Ya menghela nafas lega. "Kami akan kembali ke Empire Alliance City. Kali ini, kami akan menyelesaikan masalah mengenai meridian Anda," kata Zhang Xuan sambil berdiri. "Guru, seluruh benua ingin menangkapmu. Itu terlalu berbahaya, jadi jangan pergi ke sana lagi," Zhao Ya berbicara dengan cemas. Tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan kota aliansi kerajaan, namun gurunya sebenarnya ingin kembali ke sana. "Jangan khawatir, bahkan guru master puncak bintang 9 akan kesulitan melihat penyamaranku. Saya tidak akan berada dalam bahaya," Zhang Xuan meyakinkan sambil tersenyum. Dengan pengakuan kelima dari guru-guru surgawi,
kedalaman jiwanya telah melonjak dari 25,1 menjadi 29,1, menempatkannya di tengah-tengah bahkan di antara guru-guru puncak bintang 9. Bahkan jika seorang ahli sekaliber Penatuaku datang, pihak lain masih tidak akan dapat menemukan sedikit pun perbedaan dalam penyamarannya, apalagi mengetahui identitas aslinya. Namun, penyamaranmu masih sedikit kurang saat ini. Baiklah, saya akan memberikan teknik kultivasi tubuh fisik kepada Anda. Sementara Zhang Xuan mampu menyamarkan dirinya bahkan dari mata guru master bintang 9 yang cerdas, karena kurangnya kultivasi Zhaoya, sementara penyamarannya mungkin masih bisa menipu mata para pembudidaya biasa, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang guru besar tingkat tinggi. Karena kebangkitan tubuh yin murninya, penampilannya terlalu mencolok. Setelah penyamarannya terlihat, tidak akan terlalu sulit bagi orang lain untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Teknik kultivasi tubuh fisik, Guru, meridian saya telah runtuh sepenuhnya. Apakah saya masih bisa mempraktekkannya? Zhaoya bertanya dengan khawatir. Terlepas dari istilahnya, teknik kultivasi tubuh fisik biasanya membutuhkan infus Zenki untuk membuat tubuh seseorang menjadi keadaan yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Mengingat bahwa Zhaoya telah kehilangan semua meridiannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat berlatih teknik kultivasi tubuh fisik. Saya telah mengubah teknik kultivasi sehingga Anda dapat mempraktikkannya bahkan tanpa menggunakan meridian Anda. Namun, Anda harus berlatih bersama dengan jarum perak saya, ini adalah manual teknik kultivasi. Zhang Xuan mengangkat jarinya dan mengetuknya dengan ringan di kepala Zhaoya, dan pengetahuan dengan cepat melonjak ke dalam pikiran Zhaoya. Zhaoya menghabiskan kira-kira 2 jam untuk melihat-lihat manual teknik kultivasi sebelum dia akhirnya bisa memahaminya, dan matanya berbinar kegirangan. Teknik kultivasi tubuh fisik gurunya benar-benar hebat. Dibandingkan dengan itu, semua teknik kultivasi tubuh fisik Glacier Plain Core tampak seperti sampah yang diambil langsung dari jalan. Baiklah, mari kita mulai. Melihat Zhaoya selesai membaca manual, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya, menusuk seluruh tubuh Zhaoya. Gelombang Zenki jalur surga yang ditanamkan di setiap jarum perak memberi nutrisi pada tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Sementara Zhang Xuan sedang membantu Zhaoya mengolah seni emas jalan surga, di pintu masuk ruang tertutup Aula Master Tempur, sekelompok besar Master Tempur yang tampak cemas berkumpul. Hari ini adalah hari di mana Progeny of Combat akhirnya akan keluar dari pengasingan. Bab 1514, Kembalinya Keturunan Pertempuran 2. Progeny of Combat akan segera keluar. Sudahkah Anda memikirkan bagaimana Anda akan melaporkan masalah itu kepadanya? Petik 2. Seorang tetua memecah kesunyian di sekitarnya. Mari kita laporkan langsung padanya apa adanya. Apa yang perlu diragukan? Seorang pria parubaya yang gagah berani mengenakan baju besi lengkap berkata dengan lambaian tangannya. Laporkan langsung padanya apa adanya. Bukannya Anda tidak tahu kepribadian Progeny of Combat kami? Saat itu, terlepas dari luka berat yang dia derita setelah membersihkan formasi gerbang naga, dia masih menggertakkan giginya dengan kuat dan bertahan hanya agar dia bisa mengeluarkan keputusan keturunan tempur pertamanya untuk memerintahkan semua master tempur untuk merawat gurunya. Dengan sangat hormat, jawab tetua dengan cemberut. Pikirkan saja kekacauan yang telah terjadi. Jika kita melaporkan masalah ini kepadanya, mengingat betapa dia sangat menghormati gurunya, apakah menurut Anda dia bisa tetap rasional? Jika dia membuat keributan, itu bisa berakhir dengan kekacauan. Petik 2. The Sanctum of Sages adalah anak perusahaan dari Paviliun Guru-Guru, jadi kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Masalahnya terletak terutama pada klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser. Keduanya mungkin adalah kekuatan utama di benua guru-guru, tetapi Aula Master Tempur kami belum tumbuh begitu lemah sehingga kami harus menunda dan menjelaskan tindakan kami kepada mereka. Pria parubaya lapis baja itu mendengus dingin. Kekuatan itu sudah terlalu terbiasa dengan perdamaian, dan mereka sudah mulai membusuk di dalam. Jika bukan karena keringat dan darah para Master Tempur kita, apakah menurut Anda mereka akan dapat menikmati kemakmuran dan kedamaian yang mereka miliki saat ini? Penatua Meng benar, kapan Combat Master Hall kita perlu menjelaskan tindakan kita kepada orang lain? Pria parubaya lainnya berkomentar dengan mengayunkan lengan bajunya. Kami selalu menggunakan kekuatan kami untuk berbicara. Saat itu, persekutuan Oracle Jiwa memerintahkan humanoid logam tanpa jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih akhirnya dimusnahkan sepenuhnya oleh pasukan kita. Jika saya harus mengatakan, Paviliun Guru-Guru terlalu lunak pada mereka. Itu karena kami memberi mereka begitu banyak kelonggaran sehingga mereka punya nyali untuk mempertanyakan penilaian Paviliun Guru-Guru. Jika itu saya akan memerintahkan mereka untuk mundur, dan jika mereka berani membantah kata-kata saya akan memaksa mereka untuk tunduk. Penatua menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka adalah guru master, bukan pang atau tiran.
Alasan paviliun guru-guru tetap berdiri bahkan setelah beberapa lusin milenium adalah karena tindakannya dan bukan melalui penaklukan paksa. Jika kita memaksa semua orang untuk tunduk menggunakan kekerasan, bagaimana kita bisa benar-benar mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Seorang pria parubaya yang berdiri tidak terlalu jauh mencibir dingin. Menghormati, apakah Anda pikir kita benar-benar perlu memenangkan rasa hormat mereka? Orang-orang saat ini begitu terbiasa dengan kedamaian sehingga mereka telah kehilangan rasa bahaya dan keberanian dalam darah mereka. Mereka telah melupakan penderitaan menyedihkan para pendahulu kita di bawah despotisme suku iblis dunia lain. Yang ingin mereka lakukan sekarang adalah meneliti setiap tindakan terakhir yang dilakukan oleh guru-guru master untuk menemukan penyimpangan dalam kebajikan mereka. Saat mereka menggali hal-hal terkecil, mereka memasak badai terbesar, seolah-olah kesalahan kecil dalam kebajikan seseorang akan membawa akhir dunia. Demikian pula, setelah paviliun guru-guru membuat keputusan yang tidak populer di antara mereka mengklaim bahwa paviliun guru-guru telah kehilangan kebajikan yang pernah dianut dan turun ke korupsi dan nepotisme. Ambil saja masalah dengan Zhang Xi sebagai contoh, sebenarnya itu bukan masalah besar sama sekali. Namun, hanya karena itu dilakukan oleh seorang guru master, orang akan mempertanyakan kredibilitas dan prinsip-prinsip paviliun guru-guru jika dia tidak dihukum berat, dan desas-desus tentang bagaimana paviliun guru-guru bukan lagi organisasi bangsawan seperti dulu akan mulai menyebar. Tetapi apakah mereka lupa tentang kontribusi yang telah dibuat Zhang Xi untuk umat manusia? Pertama, dia sendirian menghancurkan seluruh garis keturunan kaisar iblis dunia lain, dan itu sendiri seharusnya lebih dari cukup untuk menebus semua kesalahannya. Begitulah cara dunia bekerja. Masyarakat umum tidak peduli dan tidak peduli tentang berapa banyak yang telah mereka sumbangkan kepada dunia. Yang mereka minati hanyalah kesalahan yang telah dilakukan, dan mereka akan membesar-besarkannya hanya untuk memenuhi keinginan mereka akan drama. Misalnya, berdasarkan apa yang mereka ketahui, terlepas dari keributan besar yang disebabkan oleh tiga kekuatan, yang dilakukan Zhang Xuan hanyalah menghancurkan beberapa bangunan dan formasi. Sebenarnya, dia belum merenggut nyawa satu orang pun. Namun, untuk beberapa alasan, berita yang telah diumumkan datang dengan cara yang sangat berbeda. Itu dibentuk sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia telah mengeksploitasi kekuatannya untuk dengan sengaja mendatangkan malapetaka dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dan jika paviliun guru-guru tidak dapat memberikan hukuman berat pada domba hitam di antara mereka, maka mereka mungkin tidak layak untuk tetap menjadi pemimpin benua guru-guru. Penatua memotong kata-kata pria parubaya itu dan berkata, "Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi markas paviliun guru-guru telah mengumumkan keputusan mereka. Apapun keputusan yang mereka pilih, bukan tempat kita untuk mempertanyakannya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita harus melaporkan masalah ini kepada Progeny of Combat." Petik 2. Dia juga tahu banyak, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tujuan dari paviliun guru-guru adalah untuk melindungi umat manusia, jadi bahkan jika mereka tidak dipahami oleh seluruh dunia, mereka masih tidak dapat menyaksikan seluruh dunia menjadi reruntuhan. Itu adalah tanggung jawab dan beban yang tak terhindarkan yang mereka pikul. Kerumunan terdiam, meskipun waktu singkat yang mereka habiskan bersama, mereka mengetahui perasaan yang dimiliki Progeny of Combat terhadap gurunya. Jika dia mengetahui bahwa markas paviliun guru-guru telah mengeluarkan surat perintah penangkapan padanya, dia pasti akan marah. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan sebagai tanggapan atas itu. Tidak mudah bagi Progeny of Combat untuk muncul dari Combat Master Hall mereka, jadi mereka tidak tahan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Penatua Cheng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah memikirkan solusi untuk itu? Pria parubaya lainnya bertanya pada yang lebih tua. Kerumunan dengan cepat memusatkan pandangan mereka pada yang lebih tua. Solusi yang saya miliki juga tidak sempurna. Karena berita tentang Zhang Xi sudah ada di mana-mana, tidak mungkin kita bisa menyembunyikan masalah ini dari Progeny of Combat terlalu lama. Karena itu masalahnya, kita harus mengambil inisiatif untuk melaporkannya sehingga kita setidaknya dapat membentuk perspektifnya tentang masalah ini. Kata Penatua Cheng. Surat perintah penangkapan guru-guru telah sampai ke sudut benua guru-guru. Sementara Progeny of Combat masih tidak mengetahui masalah ini karena dia berada dalam pengasingan, tidak akan terlalu lama baginya untuk mengetahui masalah ini begitu dia keluar. Daripada membuat Progeny of Combat menyalahkan mereka karena menyembunyikan masalah penting seperti itu darinya nanti, akan jauh lebih baik bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk melaporkan masalah ini kepadanya. Dengan cara ini, mereka setidaknya dapat memiliki pengaruh atas bagaimana dia memandang masalah ini. Memahami logika ini, master tempur lainnya mengangguk setuju. Sejujurnya, jika mereka merasa dapat menyembunyikan masalah ini dari keturunan pertempuran, mereka pasti akan melakukannya untuk menghindari sakit kepala yang mereka derita. Penatua Cheng ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Sementara kami menyampaikan masalah ini kepadanya,
kami harus fokus pada konflik yang disebabkan oleh Zhang Xi, dan untuk surat perintah penangkapan dan yang lainnya, kami akan menyelesaikannya dengan cepat. Saya percaya bahwa Progeny of Combat juga harus memahami implikasi parah dari masalah ini dan tidak bertindak terlalu gegabah. Petik 2. Karena mereka tidak punya pilihan selain melaporkan masalah ini kepada Progeny of Combat, satu-satunya hal yang dapat mereka ubah adalah cara mereka menyampaikan informasi kepadanya. Saya pikir itu yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Yang lain mengangguk setuju. Jia, baru saja setelah memutuskan strategi umum mereka, pintu kamar di depan mereka tiba-tiba berderit terbuka, dan seorang pria muda yang memegang tombak berjalan keluar. Meskipun usianya masih muda, dia memerintahkan aura yang terasa sangat tajam sehingga seolah-olah dia akan menembus langit. Samar-samar seseorang bisa merasakan Zenki yang luar biasa bergejolak di dalam tubuhnya, siap untuk melepaskan kekuatan yang menghancurkan pada musuh-musuhnya kapan saja. Selamat telah menyelesaikan kultivasimu. Kerumunan dengan cepat mengepalkan tangan mereka dan memberi selamat kepada pemuda itu. Pria muda itu melambaikan tangannya dan berjalan ke arah kerumunan. Bahkan tanpa tindakan tertentu, dia memancarkan aura otoritas alami yang mencegah orang lain untuk berani berbicara keras di hadapannya. Agar kalian semua datang sekaligus, apa yang terjadi? Pria muda itu mengamati kerumunan besar di depannya, dan alisnya terangkat. Melapor ke Progeny of Combat, Anda menginstruksikan kami untuk mengawasi Zhang Xi beberapa waktu lalu, dan baru tadi malam, kami menerima berita bahwa dia mendatangkan malapetaka di klan Zhang dan melukai puluhan tetua. Setelah itu, dia menuju ke Sanctum of Sages dan melukai wakil kepala Sanctum, Zhang Xi, dan banyak tetua lainnya. Seolah itu belum cukup, dia pergi ke Glacier Plain Court tepat setelah itu, menghancurkan gedung-gedung mereka, dan bahkan menculik ketua pengadilan muda mereka, Elder Cheng dengan cepat melangkah maju dan memberikan pidato yang telah dia susun dengan hati-hati sebelumnya. Dia telah memastikan untuk terlebih dahulu berbicara tentang perbuatan yang telah dilakukan Zhang Xuan sehingga keturunan tempur tidak akan terlalu bersemangat setelah mendengar putusan yang dibuat oleh markas besar Paviliun Guru-Guru. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Progeny of Combat menyela pidatonya dengan seringai dingin. Apakah kamu sendiri yang membuat kata-kata itu, atau apakah itu berita yang kamu terima dari Paviliun Guru-Guru? Ini, Penatua Cheng terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba dari Progeny of Combat. Itu adalah berita yang saya terima dari Paviliun Guru-Guru. Menyematkan tuduhan palsu pada orang lain, apakah ini bagaimana Paviliun Guru-Guru melakukan bisnisnya? Pemuda itu bergumam pelan sebelum mengarahkan tatapan dingin ke arah Elder Cheng. Kamu mengatakan bahwa guruku menculik kepala pengadilan muda dari pengadilan dataran Gletser, tetapi apakah kamu tahu siapa kepala pengadilan muda yang berani menyebarkan kebohongan seperti itu? Maafkan ketidaktahuanku. Jantung Elder Cheng berdetak kencang saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Yang harus dilakukan guru saya hanyalah mengucapkan sepatah kata pun, dan kepala pengadilan muda akan dengan rela meninggalkan identitasnya dan pergi bersamanya. Namun, Anda berani menggambarkan tindakannya dengan kata keji seperti penculikan. Tidak masuk akal, pemuda itu melambaikan tangannya dengan marah. Maafkan aku karena bertanya, tapi bagaimana Progeny of Combat tahu? Penatua Cheng bertanya dengan hati-hati. Itu karena ketua pengadilan muda dari Glacier Plain Court. Sambil memegang tombaknya dengan satu tangan dan meletakkan tangannya yang lain di belakang punggungnya, pemuda itu mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, adalah seniorku. Bab 1515, Siswa Zhang Xi 1. Tentu saja, Progeny of Combat tidak lain adalah murid Zhang Xuan, Zheng Yang. Darah panasnya sebelumnya telah digantikan dengan ketenangan, dan kultivasinya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Wajahnya menjadi lebih berbeda dan maskulin, dan kata-kata serta gerak tubuhnya membawa watak yang bermartabat. Dalam waktu singkat ini, pemuda sembrono dan naif di masa lalu telah matang. Senior, setelah mendengar kata-kata Zheng Yang, para tetua dari Aula Master Tempur melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Jika dia memanggil kepala pengadilan muda dari Glacier Plain Court sebagai seniornya, apakah itu tidak berarti bahwa dia adalah murid Zhang Xuan juga? Karena itu masalahnya, bagaimana masalah dengan Glacier Plain Court bisa meledak begitu besar? Memang, Zheng yang mendengus dingin, dia menoleh ke Penatua Cheng dan berkata, bawakan saya laporan yang dikirim oleh Paviliun Guru-Guru. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang mereka tulis. Elder Cheng tidak pernah bisa membayangkan bahwa kepala muda dari Glacier Plain Court benar-benar menjadi senior Progeny of Combat. Dalam sekejap, semua kata yang dia siapkan menjadi tidak berarti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan takut menyerahkan token giok. Paviliun Guru-Guru tidak mengirim laporan tapi, surat perintah penangkapan guru-guru. Perintah penangkapan, untuk siapa? Guru saya. Khawatir mendengar kata-kata itu, Zheng yang buru-buru mengambil token giok dari mata Elder Cheng untuk melihatnya.
Perlahan, wajahnya berubah sedingin malam titik balik matahari musim dingin. Konyol, ini benar-benar konyol. Sampaikan perintah saya, semua master tempur harus mengawasi pergerakan klan Zhang, pengadilan dataran Gletser, tempat suci orang bijak, dan paviliun guru-guru. Begitu ada tanda-tanda guru saya ditemukan, mereka harus segera melapor kepada saya, beraninya mereka bermimpi meletakkan tangan mereka di atas guru saya. Baiklah, biarkan aku melihat siapa yang punya nyali untuk melakukannya. Tapi, mendengar perintah itu, bibir Elder Cheng berkedut ngeri. Keturunan tempur, saya mengerti perasaan Anda, tetapi Aula Master Tempur kami pada akhirnya masih merupakan anak perusahaan dari paviliun guru-guru. Menimbang bahwa paviliun guru-guru telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Zhang Xuan, mengeluarkan perintah seperti itu dapat dianggap sebagai pembangkangan dan pembangkangan terang-terangan terhadap paviliun guru-guru. Anak perusahaan, apakah Aula Master Tempur kita jatuh begitu rendah sehingga hanya menonton tanpa daya saat orang tak bersalah dijebak? Anda tidak perlu khawatir tentang paviliun guru-guru. Selamatkan saja guruku dan bawa dia kembali ke sini dengan selamat, saya akan berbicara dengan paviliun guru-guru tentang ini. Zheng Yang berkata sambil mengayunkan tombaknya ke samping, menghasilkan gema yang tajam dan mengancam di udara. Selama bertahun-tahun, Combat Master Hall telah menumpahkan darahnya untuk melindungi umat manusia. Sudah waktunya kita menunjukkan kekuatan lain keunggulan kita dan meredam arogansi mereka. Saya akan memberitahu seluruh benua guru-guru bahwa siapapun yang berani menyentuh guru saya akan dibayar mahal. Ya, keturunan pertempuran, para tetua mengepalkan tangan, mengakui perintah Zheng Yang. Beberapa wajah ditandai dengan kepahitan sementara yang lain bersinar dalam kegembiraan. Tetapi terlepas dari pandangan pribadi mereka sendiri, begitu Progeny of Combat Decree disahkan, tidak ada master tempur yang berani bertindak menentangnya. Di Aula Racun, paviliun guru-guru mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap guru saya. Aku masih berpikir untuk hidup damai dengan mereka mengingat fakta bahwa guruku adalah guru master, tapi sepertinya itu tidak perlu lagi. Di tengah-tengah aula, seorang wanita muda tiba-tiba berdiri saat dia menatap orang-orang yang berdiri di bawahnya dengan mata sedingin es. Bertentangan dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan, sosok wanita muda itu sama sekali tidak mengesankan. Usianya yang masih muda dan sosoknya yang sedikit kurus membuatnya terlihat kurang berwibawa daripada yang dia harapkan. Namun, ada sedikit kabut kehijauan yang melayang di sekitar tubuhnya yang akan membuat kultivator manapun secara naluriah gemetar ketakutan. Rasanya seolah-olah bahkan seorang guru master bintang 9 akan dengan mudah kehilangan nyawa mereka jika mereka datang ke kisaran kabut hijau. Penguasa Aula Racun, Wei Ruyan. Dengan bantuan master racun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berhasil membangunkan tubuh racun bawaannya, membawa kehebatannya dengan racun ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia mungkin masih kurang dibandingkan dengan pendiri Poison Hall, kemampuannya pasti jauh di atas salah satu tetua Poison Hall saat ini. Jika dia bergerak, bahkan guru master bintang 9 pun tidak akan cocok untuknya. Lin Jianghai, salah satu dari 4 eminensis dari Poison Hall, menggenggam tinjunya dan berkata, paviliun guru-guru sudah terlalu lama berada di atas kuda tinggi mereka, saya pikir sudah saatnya bagi kita untuk meruntuhkan menara gading mereka. Hall Master, jangan ragu untuk memerintahkan kami. Petik 2. Karena kontribusinya dalam suksesi Wei Ruyan sebagai ketua aula yang baru, dia diberikan posisi kedua setelah Wei Ruyan sendiri di Aula Racun. Selain itu, Wei Ruyan juga menawarinya petunjuk tentang seni racunnya, sehingga membawa perintah racunnya ke tingkat di mana bahkan 2 penjaga Aula Racun tidak akan cocok untuknya lagi. Aku ingin semua anggota Poison Hall berangkat dan mencari guruku. Segera setelah keberadaan guru saya dikonfirmasi, Anda harus segera melaporkan berita itu kepada saya sambil melindunginya dari bayang-bayang. Jika ada yang berani menyerangnya, singkirkan orang itu segera, sudah saatnya Poison Hall kita bergerak agar benua tidak lupa bahwa kita masih hidup dan menendang. Wei Ruyan mendengus dingin. Meskipun usianya masih muda, dia sudah melalui banyak situasi hidup dan mati. Mungkin karena pengalaman itu, otoritas dan kekuasaan tidak terlalu berarti baginya. Jika ada sesuatu yang benar-benar dia hargai, itu adalah gurunya. Gurunya telah melakukan terlalu banyak untuknya. Tanpa gurunya, tidak akan ada dirinya yang sekarang. Jadi, jika ada yang berani menumpangkan tangan kotor mereka pada gurunya, ya. Jika saya tidak menghapus seluruh klan Anda, saya tidak akan dipanggil Wei Ruyan. Para tetua dengan penuh semangat menggenggam tinju mereka dan membungkuk. Kami akan mendengarkan perintah ketua aula. Semakmur markas Poison Hall, mereka sadar bahwa itu adalah penjara yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri untuk menenangkan paviliun guru-guru. Tidak pernah satu hari pun berlalu di mana mereka tidak bermimpi untuk keluar dari pengasingan diri mereka, dan karena ada kesempatan untuk melakukannya tepat di depan mereka, apa yang harus mereka ragukan? Di sudut yang jauh dan terpencil dari paviliun guru-guru,
ada wilayah kuno yang kusam di mana tidak ada cahaya. Sosok besar perlahan melayang dari tanah saat gelombang kejut yang kuat mengamuk di sekitar area itu, merobek lingkungan sekitar. "Kenapa kau membangunkanku?" Suara gemuruh bergema dari sosok besar itu. Tidak terlalu jauh, jiwa yang mengambang mengepalkan tinjunya dan melaporkan, "Tuan Muda, Paviliun Guru-Guru telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap guru." Gelisah oleh berita itu, sosok itu dengan cepat bangkit dan bertanya, "Paviliun Guru-Guru berniat untuk memindahkan guruku. Mengapa?" Saat sosok itu berbicara, bumi bergetar, dan dunia tampak menjadi lebih gelap dari sebelumnya. "Ini adalah berita yang saya kumpulkan dari kota-kota terdekat," lapor jiwa. Itu menjentikkan jarinya, dan token giok terbang. Sosok besar itu memegang token giok dan dengan cepat menelusurinya. "Lucu," Paviliun Guru-Guru memintanya, "Mohun Seng, temani aku ke pengadilan dataran Gletser. Kita akan menemukan guruku." Sosok besar itu menukik ke dalam, tubuh tak bernyawa, yang tergeletak tak bergerak di samping, dan sesaat kemudian, tubuh tak bernyawa, bangkit, memperlihatkan wajah gagah seorang pemuda. Dia tidak lain adalah murid langsung Zhang Xuan, Lu Chong. Setelah mewarisi garis keturunan nubuat jiwa, jiwa Lu Chong menjadi sangat kuat. Dengan gerakan sekecil apapun, dia bisa menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Rasanya seolah-olah dia bahkan bisa membagi seluruh dunia menjadi dua sesuai keinginannya. "Iya," Mo Hun Seng mengangguk. Tak lama, mereka berdua sudah melayang cepat menuju Glacier Plain Court. "Di klan Yuan, apa katamu? Surat perintah penangkapan diberikan pada guruku." "Sangat baik, ini adalah niat tetua pertama klan Zhang, kan?" Petik 2. Berdiri di depan sekelompok tetua, Yuan Tao berteriak dengan mata menyipit. Dia bisa memaafkan seseorang karena menyerang dan melukainya, tetapi siapapun yang berani melukai bahkan sehelai rambut gurunya tidak bisa dimaafkan. Seorang penatua melangkah maju. "Tuan Muda, pandangan kepala klan adalah agar kita menghindari masalah ini. Bagaimanapun, itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh markas besar Paviliun Guru-Guru." Peng, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah ditampar terbang ke kejauhan. Apakah ada orang lain yang ingin mengatakan sesuatu? Dengan tangan di belakang punggungnya, Yuan Tao menatap dingin ke banyak wajah di depannya. "Tuan Muda, sebelum kepala klan pergi mengasingkan diri, dia telah memintamu untuk tidak mendapat masalah, Ark." Petik 2. Namun penatua lain dikirim terbang dengan teriakan kesakitan. "Siapa lagi?" Yuan Tao terus menatap kerumunan di depannya dengan dingin. Setelah hening beberapa saat, kerumunan dengan cepat mengepalkan tangan mereka dan menyatakan dengan tegas, "Kami akan mengindahkan perintah Tuan Muda." "Itu lebih seperti itu." Yuan Tao mengangguk setuju. "Saya percaya Anda semua harus berpengalaman dalam aturan klan Yuan, jadi Anda harus tahu bahwa saya adalah kepala sah klan Yuan. Jadi, sekarang, saya akan mengeluarkan perintah pertama saya untuk Anda semua sebagai kepala klan Yuan. Saya perintahkan kalian semua untuk mengikuti saya ke Glacier Plain Court untuk menemukan keberadaan guru saya. Jika ada yang berani bergerak padanya, Anda harus membunuh orang itu segera terlepas dari siapa mereka." "Ya, kepala klan." Orang banyak menjawab, "Klan Yuan kita mungkin tidak memiliki kekuatan seperti klan Premier, tapi aku tidak akan membiarkan Paviliun Guru-Guru menyentuh seseorang di bawah perlindunganku." Dengan mata menyipit, Yuan Tao berteriak, "Berangkat." Halah, binatang suci udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara, menuju ke arah pengadilan dataran Gletser. "Yongi Bisang,